Bab 201 Terobosan. Mu Chen duduk di dasar danau selama setengah hari sambil menunggu penonton bubar. Kemudian, dia diam-diam muncul dan melihat sekeliling. Begitu dia memastikan bahwa Sulinger telah pergi, dia merasa lega. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia berhasil berurusan dengan Sulinger hari ini, dia benar-benar membuatnya marah. Begitu dia pulih, dia mungkin akan mengamuk. Ketika itu terjadi, dia akan berada dalam masalah begitu dia muncul lagi. Selain itu, Mu Chen telah menyelesaikan budidaya spirit energy fusion-nya. Tidak ada artinya baginya berkultivasi di dasar danau ini. Oleh karena itu, dia perlu menemukan lokasi kultivasi lain, dan mempersiapkan dirinya saat dia menerobos ke tahap fusion surgawi. Saat dia berjuang terus-menerus melawan lawan yang kuat, Mu Chen menyadari betapa besar kesenjangan yang ada antara tahap roh dan tahap fusion surgawi. Jika bukan karena dia memiliki berbagai teknik, dia tidak akan mampu mengalahkan semua musuh itu. Namun meski begitu, dia masih bisa samar-samar merasakan ketidakberdayaan di dalam dirinya. Oleh karena itu, dia juga perlu melakukan terobosan ke tahap fusion surgawi. Ketika itu terjadi, akan jauh lebih mudah baginya untuk menghadapi lawan di tahap fusion surgawi. Jika Mu Chen berada di tahap fusion surgawi, dia tidak perlu menggunakan cara semacam itu untuk menghadapi situasi yang dia alami hari ini. Meskipun mungkin tidak mudah untuk mengalahkan Sulinger, Sulinger tidak akan bisa mengalahkannya, bahkan jika dia menggunakan artefak spiritual tingkat menengah. Oleh karena itu, perlu baginya untuk maju ke tahap fusion surgawi. Saat dia memikirkan hal ini, Mu Chen memutuskan untuk tidak ragu-ragu, dan langsung keluar dari danau. Dia kemudian menuju lebih jauh ke kedalaman arai konvergensi roh. Dia perlu mencari tempat lain untuk berkultivasi dengan damai. Karena Sulinger datang mencarinya lebih awal, dia pasti telah meninggalkan beberapa jejak sebelumnya. Oleh karena itu, setelah kejadian sebelumnya, Mu Chen cukup berhati-hati, dan melakukan yang terbaik untuk menghindari orang lain. Dia berfokus secara khusus untuk bergerak melintasi pegunungan dan hutan yang tenang. Setelah kira-kira setengah jam, Mu Chen akhirnya memutuskan tempat di mana dia akan berkultivasi. Itu adalah puncak gunung yang tersembunyi. Puncaknya tidak terlalu terlihat, dan tertutup pepohonan. Sosok Mu Chen turun dan mendarat di puncak yang terisolasi. Tempat ini relatif dekat dengan kedalaman arai konvergensi roh. Oleh karena itu, aura spiritual dunia sangat padat. Kabut spiritual akan muncul dari waktu ke waktu, dan merupakan pemandangan yang cukup menyegarkan. Mu Chen melirik ke sekitar puncak yang terisolasi, sebelum dia mengebor sebuah gua ke tepi tebing yang curam. Dia membersihkan tempat itu sedikit, sebelum dia duduk bersila. Begitu dia duduk bersila, ekspresinya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk menerobos ke tahap fusion surgawi, bahkan jika dia telah membuat persiapan untuk itu. Gumpalan gas putih perlahan dihembuskan dari Mu Chen. Dia menutup matanya, dan fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya sedikit berkurang. Mu Chen tidak berusaha untuk terobosan ke tahap fusion surgawi segera. Ini karena dia tahu bahwa itu sama sekali tidak ada artinya. Dia telah mencapai puncak spirit stage beberapa waktu yang lalu, dan hanya membutuhkan kesempatan untuk melakukan terobosan. Tetapi kadang-kadang, kesempatan inilah yang menghentikan orang-orang untuk melewati pintu tahap penggabungan surgawi. Dia perlahan membersihkan pikirannya dari pemikiran terobosan, dan membiarkan keadaan pikirannya menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia mulai mengedarkan seni pagoda agung, dan menyerap aura spiritual yang padat di dalam dunia. Pada saat ini, roh yang duduk di atas roda cahaya energi spiritual Mu Chen juga duduk bersila. Itu membentuk beberapa segel budidaya dengan tangannya. Apa yang disebut tahap penggabungan surgawi adalah bagi seseorang untuk menyatu dengan langit dan bumi. Namun, fusi itu tidak menggunakan tubuh sendiri, tetapi roh mereka. Hanya dengan membiarkan roh seseorang menembus belenggu tubuh, dan dengan menyatu dengan langit dan bumi, seseorang dapat memanipulasi aura spiritual di dalam dunia dan menjadi pembangkit tenaga listrik tahap fusion surgawi yang asli. Roh Mu Chen secara bertahap menjadi tenang dan memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Kesadarannya melayang di dalam tubuhnya, namun setiap kali mencoba menembus tubuhnya, itu terhambat. Namun, Mu Chen tidak cemas tentang halangan ini. Dia mempertahankan keadaan pikiran yang damai, dan membiarkan kesadarannya melayang-layang.
Dia tidak sengaja mencoba untuk menemukan perasaan untuk menerobos pengekangan tubuhnya. Dia tahu bahwa dia hanya akan mampu menembus pengekangan tubuhnya ketika perasaan itu muncul. Kalau tidak, itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak dia berjuang. Saat ini, dia tidak perlu cemas. Dia hanya harus menunggu dengan tenang. Sama seperti Mu Chen membenamkan dirinya dalam kultivasinya, dan sedang mencari perasaan misterius yang dibutuhkan untuk menembus belenggu tubuhnya, Su Ling'er telah kembali ke pulau yang terletak di tengah danau dengan marah. Dia mendorong membuka pintu dan mengabaikan gadis lembut yang menatapnya dengan heran. Dia menginjak tangga dengan marah, dan bergegas ke kamarnya sendiri. Kemudian, tubuh mungilnya berguling-guling saat dia memukul tempat tidurnya. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Wajah Su Ling'er benar-benar merah di balik selimutnya. Dia menggertakkan giginya saat dia mengutuk terus-menerus. Dia masih merasakan sakit sesekali dari pantatnya, menyebabkan dia merasa sedikit malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen benar-benar akan melakukan tindakan seperti itu. Aku tidak akan memaafkanmu. Su Ling'er menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia tampak seperti serigala kecil, dan dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Mu Chen. Siapa yang tidak bisa kamu maafkan? Sebuah tawa lembut terdengar. Su Ling'er buru-buru melemparkan selimutnya ke samping, dan melihat Susuan tertawa di dekatnya saat dia menatapnya. Tidak ada. Wajah Su Ling'er merah padam saat dia dengan cepat menjawab. Dia tidak berani menyebutkan bahwa dia dipukul oleh Mu Chen. Itu terlalu memalukan. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan mencari mahasiswa baru bernama Mu Chen? Bagaimana itu? Apakah kamu menemukannya? Susuan tersenyum. Tidak. Aku tidak menemukannya. Su Ling'er menggelengkan kepalanya. Meskipun dia menggertakkan giginya ke titik di mana mereka akan hancur, dia harus menyelamatkan sedikit wajahnya. Susuan menatap Su Ling'er sejenak. Ini agak aneh. Baru saja, dia terus-menerus bergumam tentang bagaimana menyusahkan Mu Chen. Namun, saat ini, dia bertindak cukup jujur. Apa yang terjadi denganmu? Susuan memperhatikan bahwa postur Su Ling'er aneh, dan dia memiringkan tubuhnya. Pakaiannya memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun, tetapi semuanya tampak agak tidak wajar. Su Ling'er buru-buru duduk. Namun, begitu pantatnya bersentuhan dengan tempat tidur, rasa sakit yang menyengat muncul. Air mata memenuhi matanya. Namun, dia menahan rasa sakit saat dia mengutuk Mu Chen. Jika ada masalah, jangan ragu untuk menemukan saudara perempuanmu. Susuan merasa bahwa tindakan Su Ling'er cukup aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dan mengusap kepala adiknya. Terhadap saudara perempuannya ini, dia selalu cukup protektif. Aku tahu, cepat dan pergi. Saya bisa menangani masalah saya sendiri. Bukankah itu yang kamu katakan, saudari? Su Ling'er cemberut. Dia hanya akan mengatakan kata-kata seperti itu pada saat seperti ini. Susuan menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan ruangan. Begitu Susuan pergi, Su Ling'er membenamkan wajahnya ke bantal dan berguling-guling. Suara marah terdengar dari giginya yang terkatup. Mu Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Meskipun Su Ling'er dipenuhi amarah, dia pulih pada hari berikutnya. Dia segera bergegas kembali ke arah konvergensi roh, dan menuju ke danau. Tapi begitu dia tiba, dia menyadari bahwa Mu Chen sudah menghilang, dan bahkan tidak ada jejaknya yang bisa ditemukan. Petik 2 tanda seru petik 2. Di langit, Su Ling'er menginjak dengan kakinya. Dia sepenuhnya siap hari ini, dan telah membawa artefak spiritual peringkat menengah lainnya yang berharga, serta cambuk merah bersamanya. Dia berencana menangkap Mu Chen dan membalas dendam, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang licik itu akan benar-benar melarikan diri dari tempat ini. Ahahaha. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat bersembunyi dari saya selamanya. Su Ling'er mengayunkan tangannya dengan marah, dan menyebabkan gelombang besar terbentuk di permukaan danau. Para siswa, yang pusing karena ombak, telah muncul dari danau. Namun begitu mereka melihat bahwa itu adalah Su Ling'er, mereka tiba-tiba mundur, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Su Ling'er mengabaikan mereka dan melihat sekeliling. Kemudian, dia bergegas ke arah lain. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil menangkap Mu Chen. Sementara Su Ling'er sedang mencari Mu Chen dengan marah, yang terakhir telah berkultivasi dengan tenang dan tenang di dalam sebuah gua. Pada saat ini, tubuh Mu Chen benar-benar tidak bergerak, dan bahkan napasnya sangat lemah. Seolah-olah dia terluka parah dan hampir mati.
Namun, jika seseorang merasakan dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa tersembunyi di bawah fasadnya saat ini, adalah vitalitas yang membara dan awet muda. Mu Chen saat ini sedang mengalami keajaiban menembus belenggu tubuh. Segala sesuatu di dunia luar sepertinya terhalang olehnya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Waktu berlalu sementara Mu Chen melanjutkan kultivasi yang damai ini. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, Mu Chen pada dasarnya telah berkultivasi sepanjang waktu. Dia akan menggunakan rohnya untuk merasakan dunia saat dia mencoba untuk membiarkannya menembus belenggu tubuhnya. Dan di bawah keadaan pikirannya yang tenang saat ia berkultivasi, hasil secara bertahap muncul. Kesadarannya akan melayang di sekitar tubuhnya, namun kadang-kadang akan menembus belenggu tubuhnya. Ketika itu terjadi, perasaan misterius namun tak terlupakan muncul di dalam hati Mu Chen. Setelah mengalami perasaan ini sampai batas tertentu, Mu Chen akhirnya membuka matanya. Perasaan mendalam melintas di mata hitamnya. Dia dengan lembut menyingkirkan lapisan tipis debu di pakaiannya. Pada saat ini, kabut spiritual samar telah muncul di atas kepalanya. Dan di dalam kabut spiritual ini, ada roh seukuran telapak tangan yang perlahan muncul. Kemudian, perlahan-lahan duduk di kepala Mu Chen. Dalam sekejap roh ini muncul, tubuh Mu Chen gemetar. Dunia di depannya tampaknya telah berubah, seolah-olah itu telah berubah dari cukup asing, menjadi cukup dekat dengannya. Bang! Tiba-tiba, aura spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dunia menyerbu ke arahnya. Seolah-olah ada aliran aura spiritual yang telah memasuki gua ini. Pada akhirnya, itu memasuki tubuh Mu Chen saat dia duduk dengan tenang. Pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan darinya melonjak. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu berkali-kali lebih kuat. Ini adalah level yang sama sekali berbeda. Bab 202 Tahap Fusion Surgawi. Angin kencang tiba-tiba muncul di atas gunung. Aura spiritual dunia yang pada tampaknya tertarik oleh sesuatu dan berkumpul di puncak. Pada akhirnya, itu bergegas ke gua seperti banjir dan memasuki tubuh Mu Chen. Berdengung, dengan infus aura spiritual yang padat, fluktuasi muncul di dekat tubuh Mu Chen. Warna giok samar benar-benar muncul di tubuhnya dan itu tampak cukup misterius. Di kepala Mu Chen, roh juga membentuk segel. Pada saat itu, roh memiliki ekspresi yang memesona. Itu telah merasakan langit dan bumi dan tubuhnya perlahan-lahan menyatu ke dalamnya. Itu adalah ranah yang sama sekali berbeda dari panggung roh. Mu Chen merasa seolah-olah jiwanya tiba-tiba menjadi sangat luas. Pada tahap sebelumnya, dia terikat pada tubuhnya, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia luar yang luas. Tapi sekarang, setiap tindakannya bisa menyatu dengan dunia dan dia bisa memobilisasi aura spiritual yang padat di dalam dunia. Roh Mu Chen juga berangsur-angsur menjadi jelas. Terlebih lagi, itu tidak memiliki bentuk ilusi lagi dan tampak seperti nyata. Selanjutnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar dari roh kecil itu. Gumpalan udara putih perlahan dihembuskan keluar dari mulut Mu Chen. Kemudian, dia segera mengganti segel. Pada saat itu, roh di kepalanya perlahan memasuki tubuhnya dan kembali ke laut aura. Ketika roh kembali ke lautan auranya, fluktuasi misterius dan keras muncul dari kedalaman tubuhnya. Seni pagoda hebat juga telah beredar dengan sendirinya. Merasakan perubahan ini, Mu Chen terkejut. Namun, dia tidak menghalanginya dan malah menonton dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa perubahan ini disebabkan oleh pulsa spiritual tersegel di dalam tubuhnya. Disertai dengan peningkatan kekuatannya, pulsa spiritual misterius yang disegel oleh ibunya perlahan-lahan mengungkapkan bentuk aslinya. Zes! Ketika fluktuasi muncul, Mu Chen memperhatikan bahwa cahaya hitam misterius telah muncul di kedalaman tubuhnya lagi. Lampu memancarkan sinar cahaya yang telah berkumpul di tangan rohnya. Ketika cahaya hitam aneh telah berkumpul di tangan rohnya, secara bertahap berputar dan mengembun menjadi menara hitam kecil. Menara hitam kecil itu dipegang oleh rohnya dan ukiran emas gelap kuno dan tidak jelas ada di permukaan menara. Perasaan agung muncul, yang akan membuat orang kagum di depannya. Ini, Mu Chen terkejut saat dia menatap menara hitam kecil di tangan rohnya. Dia sadar bahwa menara hitam kecil itu cukup aneh. Tampaknya itu bukan item ilusi yang dibentuk oleh energi spiritual. Sebaliknya, itu lebih dekat menjadi artefak spiritual. Tetapi jika dia harus membandingkannya, item ini berbeda dengan artefak spiritual. Pada saat itu,
Bahkan Mu Chen tidak dapat memahami dengan tepat apa menara hitam kecil ini. Hati Mu Chen dipenuhi dengan kejutan. Apa sebenarnya pulsa spiritual yang tersegel di dalam tubuhnya? Itu benar-benar bisa mengembun dan berubah menjadi bentuk seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia pernah mendengarnya. Dia segera fokus dan roh melambaikan menara hitam di tangannya sedikit. Sinar cahaya hitam yang cemerlang meledak darinya pada saat ini dan suara lonceng kuno bergema. Fluktuasi yang bisa menyegel semua hal perlahan keluar darinya. Mu Chen menatap menara hitam kecil dan menyelidikinya sebentar. Namun, ini tidak membuahkan banyak hasil dan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia menarik diri dari lautan auranya. Di dalam gua, Mu Chen membuka matanya dan tubuhnya sedikit gemetar. Debu yang mendarat di tubuhnya langsung terhempas. Kemudian, dia berdiri perlahan dan suara berderit terdengar dari tubuhnya. Mu Chen mencengkeram tangannya dengan erat dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang padat di dalam tubuhnya. Kegembiraan langsung memenuhi matanya. Setelah upaya yang sungguh-sungguh, dia akhirnya maju ke tahap fusion surgawi. Dia berdiri di pintu masuk gua dan menatap ke hutan yang rimbun. Pada saat ini, dunia tampak menjadi lebih cerah di matanya. Dia juga mampu merasakan fluktuasi aura spiritual di dunia dengan lebih akurat. Gerakannya bisa memobilisasi aura spiritual terdekat di dunia dan perasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan spirit stage. Seperti yang diharapkan dari tahap fusion surgawi, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tidak heran dia harus menggunakan berbagai cara saat menghadapi serangan Yang Hong. Jadi perbedaan antara kedua tahap itu sangat besar. Aku ingin tahu apakah ayah berhasil menerobos ke tahap fusion surgawi. Mu Chen tiba-tiba tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menjadi penguasa alam spiritual utara. Tetapi di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih sangat tidak layak. Ini membuatnya menghela nafas. Akademi Spiritual Surga Utara bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam spiritual utara. Mu Chen meregangkan pinggangnya sejenak dan mengambil napas dalam-dalam dari udara segar di dalam hutan. Kemudian, dia bergegas ke langit dan menuju keluar hutan. Kali ini, dia telah memasuki arai konvergensi roh selama kurang lebih 1,5 bulan. Dia telah menghabiskan hampir 200.000 nilai spiritual. Untungnya, kartu nilai spiritualnya memiliki sekitar 500.000 nilai spiritual sebelum memasuki arai konvergensi roh. Jika tidak, dia akan dikeluarkan dari arai konvergensi roh peringkat 6 di tengah-tengah kultivasinya. Meskipun dia telah mengkonsumsi nilai spiritual dalam jumlah besar, hasil dari kultivasinya yang terpencil sangat bagus. Mu Chen tidak hanya berhasil dalam penggabungan energi spiritual, dia juga berhasil menembus tahap roh dan maju ke tahap penggabungan surgawi yang ia impikan. Dibandingkan dengan hasil ini, 200.000 nilai spiritual hanyalah hal kecil. Mu Chen tersenyum. Dalam 10 menit, dia telah keluar dari hutan. Dia melihat sekeliling, lalu, dia menuju pintu keluar arai konvergensi roh. Namun, sedikit kejutan muncul di matanya setelah dia terbang selama beberapa menit. Ini karena dia memperhatikan bahwa ada banyak orang yang menuju ke arah yang berlawanan. Setiap orang dari individu-individu ini memiliki tatapan membara seolah-olah ada harta karun di kedalaman arai konvergensi roh. Apa yang terjadi? Mu Chen tertegun dan dia secara bertahap melambat. Tatapannya beralih ke kedalaman arai konvergensi roh dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa aura spiritual di dunia berfluktuasi hebat di lokasi itu. Mu Chen ragu-ragu sejenak dan segera menghalangi seorang siswa yang sedang menuju kedalaman arai konvergensi roh. Dia tersenyum, "Senior, bolehkah saya bertanya kemana Anda semua pergi?" Siswa yang dihalangi oleh Mu Chen memiliki ekspresi kesal. Dia memelototi Mu Chen sejenak dan berencana untuk bergegas melewatinya. Mu Chen menjentikkan jarinya dan kartu nilai spiritualnya muncul. 5.000 nilai spiritual berubah menjadi seberkas cahaya saat menuju ke arah siswa itu. Pada saat ini, mata yang terakhir langsung cerah. Dia buru-buru meletakkan 5.000 nilai spiritual dan berbalik untuk melihat Mu Chen. Matanya dengan cepat menghangat dan dia menjawab, "Dilihat dari penampilanmu, bisakah kamu menjadi mahasiswa baru? Jadi Anda bahkan tidak tahu tentang Spirit Tide di dalam Spirit Convergence Array." Gelombang roh. Mu Chen tertegun dan cukup bingung. Secara umum, dalam array konvergensi roh peringkat tinggi seperti ini, aura spiritual dunia yang sangat padat akan terakumulasi selama bertahun-tahun. Itu kemudian akan membentuk apa yang dikenal sebagai Spirit Tide.
Mahasiswa itu menjelaskan, lalu mengapa begitu banyak orang menuju apa yang disebut Spiritide? Itu tidak benar. Spiritide sangat ganas dan bisa sangat berbahaya jika seseorang tersedot. Biasanya, yang terbaik adalah menghindari Spiritide jika memungkinkan. Murid itu mencibir. Kemudian, dia menjawab dengan mata berkobar, namun, dalam gelombang roh, harta duniawi yang dikenal sebagai teratai roh surgawi, akan terbentuk karena akumulasi aura spiritual. Teratai roh surgawi. Mu Chen menyipitkan matanya. Setiap kali Spiritide terjadi, akan ada satu Celestial Spirit Lotus yang muncul. Celestial Spirit Lotus sendiri tidak banyak berguna. Namun, biji teratai roh di teratai roh surgawi dianggap sebagai harta duniawi yang langka. Ini memiliki efek ajaib menstabilkan energi spiritual serta memperkuat fondasi Anda. Oh, jejak kejutan muncul di mata Mu Chen. Saat mengolah energi spiritual, fondasinya sangat penting. Jika fondasinya lemah, akan sulit untuk ditingkatkan tidak peduli berapa lama seseorang akan berkultivasi. Oleh karena itu, harta duniawi yang dapat menstabilkan energi spiritual dan memperkuat fondasi sangat langka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benih teratai roh akan memiliki efek ini. Satu biji teratai roh bernilai setidaknya 200.000 nilai spiritual di dalam aula nilai spiritual. Apalagi stoknya tidak ada. Oleh karena itu, siapa yang tidak akan mencoba merebutnya sejak Spiritide muncul? Siswa itu menamparkan bibirnya dan berkata dengan kecewa, namun, hanya ada satu teratai roh surgawi dan biji teratai roh terbatas. Pasti akan sulit untuk mendapatkannya dengan begitu banyak orang yang mengincarnya. Petik 2. Oke, sobat, jika Anda tertarik, Anda harus bergegas. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melihat apapun. Aku ke atas dulu. Melihat bahwa dia telah menjelaskan semuanya dengan cukup baik, siswa itu melambaikan tangannya dan dia menyerbu ke kedalaman arai konvergensi roh. Mu Chen berdiri di langit dan menatap sosok yang bergegas menuju kedalaman arai konvergensi roh. Dia merenung sedikit sebelum dia bergegas ke arah yang sama dengan individu lain. Karena dia baru saja maju ke tahap fusion surgawi, dia merasa bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya sedikit dangkal meskipun dia telah berusaha untuk mengompresnya. Jika dia berhasil memperoleh Spirit Lotus Seed, dia akan mampu mengatasi situasi ini dan dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk menstabilkan energi spiritualnya. Harta karun seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kau harapkan. Karena itu muncul di depannya, dia tentu saja harus ikut bersenang-senang juga. Lagi pula, akan sangat disayangkan jika dia menyerah begitu saja. Bab 203 Huo Feng. Di bagian terdalam dari arai konvergensi roh, langit dipenuhi dengan warna-warna cemerlang. Jika seseorang melihat ke depan, langit akan tampak seindah lautan. Aura spiritual yang padat menyatu dan membentuk banyak gelombang pasang. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar, membuatnya tampak seperti gelombang pasang yang sebenarnya. Di tanah di luar bagian terdalam dari arai konvergensi roh, sosok yang tak terhitung jumlahnya sudah menunggu dengan sabar. Setiap orang dari mereka sedang melihat lautan aura spiritual dengan penuh semangat. Di lokasi itu, aura spiritual melonjak seperti gelombang pasang yang sebenarnya dan tekanan energi spiritual yang menakutkan memancar ke dunia. Terhadap tekanan energi spiritual yang menakutkan ini, bahkan tahap fusion surgawi akan tampak sangat kecil dan tidak akan berani menghadapi gelombang pasang secara langsung. Di depan kerumunan siswa, ada beberapa individu yang sama sekali berbeda dari yang lain. Orang-orang ini semuanya adalah siswa terkenal di Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, mereka semua cukup kuat dan sangat menakutkan hanya dengan berdiri di sana. Ketika Mu Chen tiba di lokasi ini, dia melihat pemandangan yang semarak ini. Kemudian, dia juga mendarat di puncak gunung di depan. Tatapannya menyapu gelombang pasang aura spiritual yang menakutkan di kejauhan. Dari tekanan energi spiritual yang dia rasakan, napasnya berhenti sejenak. Seperti yang diharapkan dari arai konvergensi roh peringkat 6. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Hanya arai konvergensi roh tingkat ini yang benar-benar dapat menyebabkan gelombang roh yang luar biasa. Mu Chen melihat Spiritide di kejauhan sebelum dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang ada di depan. Kemudian, dia melihat siluet yang familiar di antara orang-orang ini. Itu Su Ling'er. Ketika dia melihat sosok elegan gadis itu, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok hidungnya. Tubuhnya secara naluriah menyusut ke belakang sedikit. Lagi pula,
dia tidak pernah membayangkan bahwa Sulinger saat ini masih berada dalam arai konvergensi roh. Namun, Sulinger sepertinya tidak memperhatikan Mu Chen sama sekali. Dia menyilangkan tangannya saat wajahnya yang cantik menatap dingin ke langit di sebelah kanannya. Dari arah itu, ada sekelompok individu lain yang mendekat. Jumlah individu tidak sedikit dan yang memimpin juga seorang gadis cantik. Penampilannya cukup cantik dan memiliki bibir yang sedikit tipis. Tanda arogansi dan superioritas yang tidak bisa disembunyikan bisa dilihat di matanya. Meskipun kecantikan kedua gadis itu berada pada level yang sama, Mu Chen merasa bahwa Sulinger membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Keke, Sulinger, Anda pasti telah tiba cukup awal. Teratai roh surgawi bahkan belum muncul, namun Anda sudah tiba. Sama seperti Mu Chen melirik mereka berdua, gadis tinggi dan cantik yang memimpin kelompok itu terkekeh sambil menatap Sulinger. Su Qingqing, arai konvergensi roh ini bukan milik Anda. Apakah saya harus melapor kepada Anda, setiap kali saya datang ke sini? Tampaknya Sulinger tidak memiliki perasaan yang menyenangkan terhadap gadis ini dan dia dengan cepat menjawab dengan kasar. Huff, betapa tajam lidahnya. Gadis bernama Su Qingqing mendengus sebelum menjawab dengan mengejek, saya mendengar bahwa Anda telah mencoba menimbulkan masalah bagi mahasiswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen sebelumnya. Namun, sepertinya Anda malah mempermalukan diri sendiri. Sulinger, kakakmu cukup terkenal di antara Akademi Spiritual Surga Utara, namun bagaimana mungkin kamu, saudara perempuannya, gagal memberikan pelajaran kepada siswa baru? Dari apa yang saya lihat, mengapa Anda tidak meminta saya untuk membantu Anda memberi pelajaran kepada mahasiswa baru itu? Kau tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dengan urusanku sendiri, kata Sulinger dingin. Ohoho, begitu. Namun, saya harus mendapatkan Spirit Lotus Seed hari ini. Jika Anda ingin mencurinya dari saya, maka jangan salahkan saya karena bertindak cukup kasar. Orang lain mungkin takut pada adikmu, tapi aku tidak takut padanya. Su Qingqing melengkungkan bibirnya. Kalau begitu, mari kita lihat kamu mencoba mengambilnya. Sulinger terus menentang Su Qingqing dan tidak mundur selangkah pun. Konfrontasi antara dua gadis ini juga menarik perhatian banyak orang. Namun, banyak dari mereka tidak terkejut. Bagaimanapun, semua orang di Akademi Spiritual Surga Utara tahu bahwa Sulinger dan Su Qingqing memiliki hubungan yang buruk satu sama lain. Adik Sulinger adalah Su Xuan, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi. Namun, saudara laki-laki Su Qingqing juga Su Huang, yang menduduki peringkat kelima di peringkat surgawi. Keduanya memiliki latar belakang yang kuat dan tidak banyak yang berani menyinggung salah satu dari mereka. Oleh karena itu, banyak individu akan menjauh dari kedua gadis ini. Mu Chen melengkungkan bibirnya saat dia menyaksikan konfrontasi antara kedua gadis ini. Baru saja, Su Qingqing telah menyeretnya ke dalam percakapan mereka. Nada saat dia berbicara tentang dia membuatnya sangat tidak senang. Karena itu, dia tidak terlalu menyukainya. Jelas bahwa Mu Chen tidak tertarik memasuki pertengkaran mereka. Oleh karena itu, dia berdiri dengan tenang saat dia melihat Spirit Tide di kejauhan. Dia menunggu saat yang disebut, teratai roh surgawi, akan muncul. Tapi saat Mu Chen sedang menunggu, dia tiba-tiba merasakan tatapan penuh kebencian yang tiba-tiba terfokus padanya. Dia segera mengerutkan kening dan berbalik saat dia menatap ke arah sumber tatapan ini. Ketika dia menemukan sumbernya, dia sedikit terkejut. Ini karena pemilik tatapan ini adalah Mo Lun, yang telah dikalahkan Mu Chen sebelumnya. Sejak orang itu dikalahkan olehnya, dia menghilang tanpa jejak. Mu Chen awalnya berpikir bahwa dia akan melakukan semacam tindakan terhadapnya, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Mo Lun akan tenang. Ini menyelamatkannya dari sedikit masalah. Namun, dilihat dari penampilan Mo Lun, sepertinya dia belum menyerah untuk membalas dendam. Mu Chen melirik Mo Lun sebelum fokus pada orang-orang di sampingnya. Di lokasi itu, ada 3 orang lainnya. Tatapan Mu Chen menyapu ketiga orang ini dan berhenti di depan. Matanya langsung menjadi serius. Itu adalah anak laki-laki yang agak kekar. Dia memiliki penampilan yang membosankan, namun dia memiliki hidung yang sedikit runcing. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perasaan dingin dan menilai dari fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya, dia berkali-kali lebih kuat dari Mo Lun. Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan tahap akhir tahap penggabungan surgawi. Ini membuat Mu Chen agak terkejut. Secara umum, seseorang dengan kekuatan seperti itu akan berada di peringkat 100 teratas dari peringkat surgawi.
Tidak mungkin baginya untuk menjadi bukan siapa-siapa di Akademi Spiritual Surga Utara. Mo Lun menatap Mu Chen dengan muram sebelum sudut bibirnya terangkat dengan dingin. Kemudian, dia mendekati anak laki-laki kekar di depan dan membisikkan beberapa patah kata padanya. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah Mu Chen. Ketika dia melihat ini, Mu Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia mengangkat alisnya. Sepertinya dia tidak memberinya pelajaran yang cukup besar terakhir kali. Saat Mo Lun berbisik kepada bocah kekar itu, bocah itu perlahan memiringkan kepalanya. Kemudian, tatapan dinginnya terfokus pada tubuh Mu Chen. Terhadap tatapan dingin ini, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dan malah menghadapi tatapan ini. Sebelum dia maju ke tahap penggabungan surgawi, mungkin cukup sulit baginya untuk berurusan dengan seseorang di tahap akhir tahap penggabungan surgawi. Tetapi untuk dirinya yang sekarang, dia tidak takut pada mereka lagi. Jika mereka bertarung satu sama lain, tidak akan mudah bagi lawannya untuk menang. Bocah kekar itu mendengarkan apa yang dikatakan Mo Lun. Namun, jelas bahwa yang terakhir saat ini mengeluh tentang tindakan Mu Chen. Setelah beberapa saat, bocah kekar itu mengangguk dan langsung menuju Mu Chen. Ketika Mo Lun memperhatikan ini, dia buru-buru mengikuti. Sedikit kelicikan dan kebanggaan muncul di matanya saat dia menatap Mu Chen lagi. Hah, bukankah itu pemimpin komunitas Merah Azure, Huo Feng? Dia benar-benar datang ke sini. Ketika bocah kekar itu bergegas menuju Mu Chen, itu telah menarik banyak tatapan dan jelas bahwa orang lain telah mengidentifikasi dia. Pemimpin komunitas Merah Azure, Huo Feng. Mu Chen menyipitkan matanya sedikit. Karena Mo Lun adalah bagian dari komunitas Merah Azure dan dia dikalahkan oleh Mu Chen, tidak heran jika bocah ini akan mengambil tindakan. Terlebih lagi, dari kelihatannya, pemimpin komunitas Merah Azure ini berencana untuk membantu Mo Lun membalas dendam. Desir, tubuh Huo Feng dengan cepat muncul di puncak gunung tempat Mu Chen berada. Dia menatap dingin pada Mu Chen dan bertanya, "Kamu mahasiswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen, kan? Bolehkah aku bertanya apa yang kamu inginkan dariku?" Mu Chen tersenyum tipis. "Sebelumnya, saya berada di pelatihan terpencil. Oleh karena itu, saya baru mendengar tentang masalah Mo Lun beberapa hari yang lalu." Huo Feng menatap Mu Chen dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia melanjutkan, "Meskipun dia berlebihan, kamu juga telah memberinya pelajaran. Namun, saya harap Anda akan mengembalikan nilai spiritual kepadanya. Itu adalah nilai spiritual yang telah dia kumpulkan selama 6 bulan. Jika Anda melakukannya, maka masalah ini benar-benar berakhir." Petik 2. Dia memiliki nada tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang seharusnya terjadi secara alami. Mu Chen tersenyum dan melirik Mo Lun. Kemudian, dia menjawab, "Dia mencegah begitu banyak mahasiswa baru keluar dari area mahasiswa baru. Orang selalu mengatakan bahwa Anda tidak boleh menyakiti harga diri seseorang jika Anda ingin menyakiti seseorang. Namun, dia langsung menginjak kebanggaan banyak orang. Saya selalu menganggap bahwa pelajaran yang saya ajarkan kepadanya cukup ringan. Tapi sekarang, Anda benar-benar ingin saya mengembalikan nilai spiritual kembali kepadanya. Mu Chen, Anda benar-benar berani bertindak sombong ini di depan pemimpin kami. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa komunitas Merah Azure tidak dapat berurusan dengan Anda?" Wajah Mo Lun berubah antara warna pucat dan merah saat dia mencibir. Dari nada suaranya, jelas bahwa dia telah menjadikan Mu Chen sebagai musuh komunitas Merah Azure. "Sepertinya aku terlalu baik terakhir kali. Terhadap sepertimu, benar-benar tidak perlu terlalu peduli tentang itu." Mu Chen langsung tersenyum ke arah Mo Lun. Namun, senyum ini membuat Mo Lun menggigil dan mundur sedikit. Dia telah melihat kinerja Mu Chen di kompetisi mahasiswa baru dan tahu bahwa dia bukan lawan Mu Chen. Untuk benar-benar mengancam anggota komunitas Merah Azure di depanku, sepertinya rumor itu benar. Mahasiswa baru tahun ini cukup arogan. Huo Feng menatap dingin pada Mu Chen saat dia berbicara. Konfrontasi ini segera menyebabkan keributan. Karena banyak orang sedang menunggu kemunculan teratai roh surgawi, mereka melemparkan tatapan penasaran ke sini. Ketika mereka melihat dua individu saling berhadapan, sedikit kejutan memenuhi mata mereka. Bagaimanapun, Huo Feng cukup terkenal di Akademi Spiritual Surga Utara. Pangkatnya menjadi 91 di peringkat surgawi memiliki sedikit bobot. Adapun Mu Chen, ketenarannya mulai muncul setelah kompetisi mahasiswa baru dan dianggap sebagai kuda hitam yang muncul di Akademi Spiritual Surga Utara.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua individu ini benar-benar akan saling berhadapan. Tidak jauh, Su Ling'er juga memperhatikan keributan itu dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kemudian, wajahnya yang cantik langsung memerah saat dia melihat siluet Mu Chen. Dia menggertakkan giginya erat-erat dan kemarahan memenuhi matanya, ini akhirnya berani muncul di depannya. Karena kamu mahasiswa baru dan mungkin kamu tidak mengerti tentang aturan, aku tidak ingin mengganggumu. Mengenai masalah dengan Mo Lun dan kamu, memang benar bahwa Mo Lun telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Karena itu, saya akan bertanya sekali lagi. Kembalikan nilai spiritual kepadanya dan kami akan mempertimbangkan masalah ini, oke? Huo Feng mengulurkan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Matanya, saat dia menatap Mu Chen, sangat tajam. Mu Chen mengerutkan kening dan tertawa samar saat dia melirik Huo Feng. Kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Di matanya, sedikit rasa dingin muncul. Saya menolak. Bab 204 Konfrontasi. Saya menolak. Ketika dua kata ini keluar dari mulut Mu Chen, semua orang memperhatikan bahwa mata Huo Feng menjadi sedikit dingin. Fluktuasi energi spiritual yang kuat perlahan keluar dari tubuhnya. Jelas bahwa pemimpin komunitas Merah Azure, yang dikenal luas di Akademi Spiritual Surga Utara, marah dengan komentar ini. Melihat ini, Mo Lun mulai menertawakan sambil menatap Mu Chen. Selama Mu Chen membuat marah Huo Feng, tidak akan mudah baginya untuk pergi. Bagaimanapun, kekuatan Huo Feng berada di tahap akhir tahap fusion surgawi. Selain itu, dia adalah salah satu individu yang berada di peringkat 100 teratas dari peringkat surgawi. Bahkan di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, dia dianggap cukup kuat. Tidak jauh dari situ, mata Su Ling'er berkilat-kilat saat dia menyaksikan pemandangan ini. Dia segera bersenandung, kamu pantas mendapatkannya. Huo Feng bukan individu biasa. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa menyingkirkannya hanya dengan bertingkah seperti? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah mungilnya memerah. Dia menggigit dan menatap kebencian terhadap sosok Mu Chen. Jadi dia mahasiswa baru yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Selain sombong, sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Su Qingqing juga menatap ke arah Mu Chen saat dia melengkungkan bibir merahnya. Secara alami, dia menyadari kekuatan Huo Feng. Bahkan jika dia adalah orang yang harus menghadapinya, itu akan sangat merepotkan. Selanjutnya, tampaknya Mu Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Saat tatapan yang tak terhitung mulai fokus pada puncak gunung, Mu Chen menatap dingin ke arah Huo Feng. Dia dengan lembut mencengkeram tangannya dan energi spiritual hitam gelap melonjak keluar. Dalam energi spiritual, api hitam diam-diam muncul. Jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk mengembalikan nilai spiritual kembali ke Mo Lun. Aku menolak, kata-kata ini adalah sesuatu yang bisa kamu katakan hanya karena kamu ingin mengatakannya. Huo Feng memelototi Mu Chen dan berkata dengan lemah saat dia menekankan setiap kata, kadang-kadang, kamu harus melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini. Terhadap nada agresif Huo Feng, sedikit rasa dingin perlahan muncul di mata hitam Mu Chen. Dia melihat ke arah Huo Feng dan tersenyum, apakah saya memenuhi syarat atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa Anda putuskan. Apakah begitu? Mata Huo Feng menajam dan dia bergegas ke depan. Energi spiritual yang kuat di dalam tubuhnya meletus. Kemudian, tanah di bawahnya retak terbuka dan retakan itu keluar seperti naga bumi. Dalam energi spiritual yang tak tertandingi dan kejam, geraman naga bumi bisa terdengar samar. Melihat Huo Feng berusaha menekannya, Mu Chen juga mencibir dingin jauh di lubuk hati. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur dan sebaliknya, dia menginjak tanah dan mengambil langkah maju. Retakan juga muncul dari bawah kaki Mu Chen. Namun, batu-batu besar yang dilewati retakan ini telah meleleh sepenuhnya. Suara melengking bergema saat ia menuju celah yang seperti naga bumi yang kejam. Suara besar bergema dan kerikil meletus di seluruh langit. Ketika kedua retakan itu bersentuhan satu sama lain, dua energi spiritual yang kejam di dalam retakan itu meletus saat berusaha saling mengikis. Huo Feng melihat di mana energi spiritual melakukan kontak dan matanya berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritualnya dengan cepat dikonsumsi ketika kedua energi spiritual itu saling berhadapan. Meskipun kepadatan energi spiritualnya jauh melebihi energi spiritual Mu Chen, energi spiritual yang terakhir sangat kental.
Cukup sulit untuk menghancurkan energi spiritual yang kental ini. Bocah ini cukup mampu. Tidak heran dia bisa menjadi mahasiswa baru nomor 1. Huo Feng mencibir di dalam hatinya. Namun, dia masih merupakan pembangkit tenaga tahap akhir tahap fusion surgawi. Tidak peduli trik macam apa yang dimiliki Mu Chen, tidak mungkin mereka menghentikannya. Dia tidak memiliki dendam dengan Mu Chen, tapi Mo Lun dianggap anak buahnya. Sejak Mo Lun datang kepadanya dan mengeluh tentang Mu Chen, dia secara alami tidak bisa menutup mata untuk itu. Jika tidak, dia akan kehilangan dukungan dari anggota komunitas Merah Azure. Palem Tornado. Huo Feng berpikir cepat dan dia bergegas ke langit seperti elang. Kemudian, dia menyerang dan energi spiritual yang bergemuruh meletus saat angin kencang mulai bertiup. Di dalam angin kencang, telapak biru angin kencang terbentuk. Itu membentuk badai saat merobek udara menuju Mu Chen, yang berada di puncak gunung. Pagoda Vajra. Mu Chen mengangkat kepalanya dan matanya menajam. Dia tidak mundur dan memukul juga. Cahaya keemasan melonjak keluar dan terbentuk menjadi telapak tangan emas. Di dalam telapak tangan ini, ukiran menara hitam gelap memancarkan cahaya misterius. Kedua telapak tangan energi spiritual menabrak satu sama lain di langit. Pada saat itu, badai muncul. Gelombang energi spiritual kekerasan telah dipancarkan dari dua serangan. Dua serangan energi spiritual yang kejam berusaha mengikis satu sama lain, tetapi keduanya berangsur-angsur memudar. Jelas bahwa dua serangan kuat itu seimbang. Kekuatan Mu Chen telah benar-benar meningkat lagi. Melihat hasil ini, kerumunan di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras. Mata mereka berubah serius. Mereka bisa merasakan bahwa Mu Chen saat ini jauh lebih kuat dari dirinya yang sebelumnya ketika dia menghadapi Yang Hong sebulan yang lalu. Kalau tidak mungkin dia bisa menandingi Huo Feng secara seimbang. Bagaimanapun, yang terakhir berada di tahap akhir tahap fusion surgawi. Orang itu, jadi dia benar-benar berhasil maju ke tahap fusion surgawi. Tidak jauh, Su Ling'er menyaksikan adegan ini dan terkejut. Tidak heran Mu Chen tidak takut pada Huo Feng, jelas bahwa dia telah maju ke tahap fusion surgawi dalam bulan ini. Ini karena ketika dia menghadapi Su Ling'er sebelumnya, dia masih berada di tahap akhir tahap roh. Mengaum, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Huo Feng dengan tenang, yang berdiri di langit. Telapak tangannya berputar dan lusinan segel spiritual muncul dari ujung jarinya. Segel spiritual ini dengan cepat terintegrasi dengan udara dan arai spiritual emas besar mulai terbentuk. Sebuah cakram dengan naga dan gajah telah muncul. Itu bergegas menuju Huo Feng saat mengeluarkan raungan. Dia sebenarnya adalah master arai spiritual juga. Melihat bagaimana Mu Chen dengan mudah mengatur arai spiritual, mata Huo Feng berubah serius. Tubuhnya dengan cepat muncul di depan cakram naga dan gajah. Dia segera menendang keluar dengan kakinya dan menyebabkan udara terkoyak. Tendangan ganas Huo Feng membawa energi spiritual yang bergemuruh saat bertabrakan dengan keras terhadap cakram naga dan gajah. Itu berhasil menghancurkan dis secara paksa. Namun, tepat ketika Huo Feng telah menghancurkan dis dengan tendangannya, cahaya merah tiba-tiba muncul dari bawah. Dia menundukkan kepalanya dan melihat arai spiritual yang lebih besar telah terbentuk di atas kepala Mu Chen. Fluktuasi energi spiritual yang jauh melebihi arai spiritual sebelumnya telah dipancarkan dari dalam arai spiritual saat ini. Arai Ifrit hebat. Mu Chen menjentikkan jarinya dengan ekspresi tenang. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengatur Great Ifrit Array ini dalam sekejap. Lampu merah yang ganas meledak dari barisan raksasa. Kemudian, Ifrit besar meletus keluar dari barisan. Segera, itu berubah menjadi pilar api dan menyerang Huo Feng. Tebasan topan. Melihat Ifrit yang mengamuk menyerangnya, Huo Feng buru-buru mundur puluhan langkah. Dia mencengkeram tangannya dengan erat dan energi spiritual yang padat melonjak keluar. Itu membentuk tebasan pedang biru besar saat merobek langit. Dengan aura yang luar biasa, ia menebas tanpa ampun ke tubuh Ifrit. Api meletus ke langit. Pada saat ini, tubuh Ifrit yang besar itu terpotong menjadi dua oleh serangan tebasan Huo Feng. Penonton di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji begitu mereka menyaksikan dua serangan yang kuat ini. Kedua individu ini cukup mampu. Ekspresi Huo Feng cukup tenang saat tebasan pedang membelah tubuh Ifrit. Tapi tepat ketika lampu merah memudar di depan matanya, rasa dingin muncul jauh di lubuk hatinya. Dia mendengar suara angin yang halus dan melihat Mu Chen benar-benar menyerang ke arahnya saat lampu merah menghilang. Kamu mencari kematian. Huo Feng mencibir.
Sebagai Master Arai Spiritual, Mu Chen ini sebenarnya tidak bersembunyi jauh dan mengandalkan kekuatan Arai Spiritual. Sebaliknya, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Apakah dia benar-benar memandang rendah dirinya dan kekuatan fase akhir tahap fusion surgawi? Tinju penghancur naga langit. Jelas sekali Huo Feng tidak membiarkan Mu Chen ragu sama sekali. Dia sedikit menekuk kakinya dan mengepalkan tangannya saat dia melepaskan pukulan. Gemuruh. Energi spiritual seperti badai tiba-tiba melonjak keluar. Kemudian, tinju naga yang dibentuk oleh angin berkumpul di permukaan tinju Huo Feng. Raungan yang menghancurkan telah muncul. Tinju ini membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung dan menuju ke arah Mu Chen dengan ganas. Setelah tinju ini diledakkan, banyak orang memiliki ekspresi serius. Jelas bahwa mereka telah merasakan betapa kuatnya serangan ini. Pergi ke neraka. Pada saat ini, Mo Lun menatap pemandangan ini dengan penuh semangat. Tinju penghancur naga langit adalah salah satu kartu as Huo Feng. Setelah digunakan, itu bisa langsung mengalahkan lawan manapun di bawah tahap akhir tahap fusion surgawi. Karena Mu Chen saat ini sedang bergegas menuju Huo Feng, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Naga biru dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Mu Chen. Dia segera mengambil napas dalam-dalam dan energi spiritual hitam gelap muncul saat dia juga melepaskan pukulan. Berdengung, berdengung, 4 segel kematian tanpa batas langsung terkondensasi di permukaan kepalan tangan Mu Chen. Tetapi ketika keempat segel kematian tanpa batas ini muncul, Mu Chen tidak menghentikannya di situ. Cahaya hitam gelap terus melonjak dan segel kematian tanpa batas lainnya dengan tenang mengembun di permukaan tinjunya. 5 segel kematian tanpa batas. Karena Mu Chen telah maju ke tahap fusion surgawi, segel kematian tanpa batas yang tidak membaik untuk waktu yang lama akhirnya diperkuat. Setelah 5 segel kematian tanpa batas ini muncul, gemuruh cahaya hitam menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Fluktuasi yang sombong dan tak tertandingi menyebar dari segel kematian tanpa batas ini. Pergi, Mu Chen bergumam. Dia meledakkan pukulan dan 5 segel kematian tanpa batas membubung di langit seperti komet hitam. Mereka terhubung satu sama lain dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu menabrak naga biru dengan keras. Bab 205 Teratai Roh Surgawi. Gelombang kejut energi spiritual yang bergemuruh berdesir di langit. Angin kencang terbentuk dan menyebabkan hutan di bawahnya bergoyang. Pada saat yang sama, badai pasir muncul dan menyebabkan semua orang menutup mata. Namun, beberapa individu memasukkan energi spiritual ke mata mereka untuk melihat tabrakan dari 2 energi spiritual yang kejam. Ledakan. Di langit, badai energi spiritual yang dahsyat tiba-tiba pecah. Dampak energi spiritual besar-besaran mengalir keluar dan menyebabkan Mu Chen dan Huo Feng terpesona. Bang! Mu Chen buru-buru meletakkan telapak kakinya di tanah dan mendarat di puncak gunung. Namun, pakaiannya robek. Pada saat yang sama, matanya berubah sedikit serius. Kekuatan Huo Feng memang cukup kuat. Tidak heran dia bisa berada di peringkat 100 teratas dari peringkat surgawi. Dari kejauhan, Huo Feng juga mendarat di atas pohon yang menjulang tinggi. Dia juga telah merobek pakaian seperti Mu Chen. Ini menyebabkan matanya berubah serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan mampu menekan Mu Chen dengan kekuatan tahap akhir tahap fusion surgawinya. Keduanya berimbang. Setelah secara pribadi menghadapi mahasiswa baru ini, dia tahu bahwa yang terakhir memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran dia tidak peduli dengan dia dan ancamannya. Bagaimana ini bisa? Wajah Mo Lun menjadi gelap dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jelas bahwa dia tidak berharap bahwa Mu Chen akan tetap tak terkalahkan bahkan ketika Huo Feng secara pribadi mengambil tindakan. Bagaimana mahasiswa baru ini bisa meningkatkan ini dengan cepat? Dari jauh, mata Sulinger juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan pemandangan ini. Tatapannya menyapu seluruh tubuh Mu Chen. Bocah ini sebenarnya mampu bertarung melawan Huo Feng sejauh ini. Pada saat yang sama, Su Qingqing tercengang dengan prestasi Mu Chen. Dia melirik lagi ke arah Mu Chen dan melengkungkan bibirnya. Dia berhenti berbicara untuk saat ini. Namun, penghinaan di matanya sedikit memudar. Apakah kamu ingin terus bertarung? Mu Chen langsung tersenyum tipis ke arah Huo Feng. Huo Feng mengerutkan kening. Hanya dari pertempuran sebelumnya, dia sudah mengerti bahwa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya jika dia ingin mengalahkan Mu Chen. Namun, spirit tidak akan segera muncul. Oleh karena itu,
dia harus menyimpan kekuatannya untuk merebut teratai roh surgawi. Tempat ini sangat menarik bagi para siswa dan ada banyak orang yang bahkan dia takuti. Jika dia mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual sekarang, dia akan kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan mereka nanti. Aku akan menemukanmu setelah ini. Huo Feng adalah orang yang menentukan. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan ragu lagi. Oleh karena itu, dia menjawab dengan lemah sambil menyebarkan fluktuasi energi spiritual dari tubuhnya. Ketika penonton mendengar kata-kata ini, mereka mengerti bahwa Huo Feng telah menyerah untuk melanjutkan pertarungannya dengan Mu Chen. Tampaknya kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen sebelumnya membuatnya sedikit takut. Mu Chen tersenyum dan mengabaikan apa yang dikatakan Huo Feng. Kekuatannya telah membuat Huo Feng takut padanya. Yang terakhir secara alami tidak akan kasar seperti sebelumnya. Tampaknya kekuatan itu penting tidak peduli dimanapun itu. Jika dia tidak menerobos ke tahap fusion surgawi, dia mungkin akan dipermalukan oleh Huo Feng. Di samping Huo Feng, ekspresi Mo Lun sedikit berubah. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan hanya bisa menggertakkan giginya. Saat ini, kekuatan Mu Chen telah jauh melampaui dia. Dia bukan lawannya lagi. Mu Chen juga melirik Mo Lun dengan tenang. Tatapan ini menyebabkan yang terakhir menggigil dan dia buru-buru menghindari kontak mata dengan Mu Chen. Huo Feng juga melirik Mu Chen dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke kedalaman di mana gelombang roh telah menjadi sangat ganas. Di tempat itu, aura spiritual dunia mulai mengeluarkan suara gemuruh. Keributan yang disebabkan oleh spirit Tide juga terdeteksi oleh banyak orang di dekatnya. Mata mereka diarahkan ke tempat itu dan di dalam mata ini, sedikit gairah dan keinginan terungkap. Nilai biji teratai roh terlalu besar. Bahkan jika mereka enggan menggunakannya sendiri, mereka masih bisa menjualnya seharga 200.000 nilai spiritual di aula nilai spiritual. Ini adalah panen yang cukup besar. Bagaimanapun, itu sudah cukup bagi mereka untuk berkultivasi dalam arena spiritual peringkat 6 selama sebulan penuh. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya ke arah itu. Dia juga cukup tertarik dengan Spirit Lotus Seeds. Karena dia baru saja maju ke tahap fusion surgawi, energi spiritual di dalam tubuhnya cukup dangkal. Jika dia berhasil mendapatkan benih teratai roh, itu akan dapat membantunya menstabilkan kondisinya dan meningkatkan fondasi aura spiritual di dalam tubuhnya. Bang! Tepat ketika mata Mu Chen berubah bermartabat, spirit Tide tiba-tiba mengeluarkan suara yang menghancurkan. Suara gemuruh guntur bergema melalui ruang ini. Spirit Tide tampaknya telah meluas hingga batasnya dan hampir meledak. Pada saat ini, semua orang mulai mengedarkan energi spiritual mereka dan melindungi tubuh mereka. Di mata mereka, sedikit kewaspadaan telah muncul. Bagaimanapun, kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan spirit Tide sangat menakutkan. Jika mereka tersedot ke dalamnya dengan sembarangan, mereka mungkin akan terluka parah. Semua orang di dalam ruang ini menjadi sunyi. Satu-satunya suara yang bergema adalah suara gemuruh tak berujung dari spirit Tide. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, spirit Tide terus menumpuk. Warna-warna luar biasa terpancar darinya, menyebabkan tempat ini menjadi pemandangan yang indah. Ledakan. Akhirnya, spirit Tide yang tumpang tindih telah mencapai batasnya. Dengan ledakan besar, sepertinya tiba-tiba menghilang sejenak. Namun, situasi ini tidak terjadi selama semua orang dapat melihat gelombang roh yang luas dan tak berujung tak lama kemudian. Suara gemuruh bergemuruh di seluruh arai konvergensi roh. Ledakan, ledakan, spirit Tide yang besar seperti gelombang aura spiritual yang cemerlang saat menyebar. Bahkan gunung-gunung hancur berkeping-keping saat spirit Tide lewat. Seluruh bumi bergetar karena spirit Tide. Desir, desir, saat mereka menyaksikan spirit Tide mengalir deras, banyak orang dengan cepat meninggalkan tanah dan mundur ke belakang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka takut ditelan gelombang pasang. Mu Chen juga mengikuti mayoritas kelompok dan mundur ke belakang. Namun, matanya terpaku kuat pada gelombang spiritual yang besar. Ini karena Celestial Spirit Lotus tersembunyi di dalamnya. Di langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya mundur. Namun, gelombang energi spiritual segera menyusul mereka. Sejumlah individu ini menunjukkan kecepatan mereka dan menghindarinya. Pada saat yang sama, mereka menatap tajam pada gelombang energi spiritual. Pada saat itu, Mu Chen juga menghindari gelombang energi spiritual yang telah turun dari langit. Beberapa tetesan energi spiritual jatuh ke tubuhnya.
Setiap satu dari tetesan terasa seperti 1000 ton dan menyebabkan tubuh Mu Chen tenggelam. Dia tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. Seberat ini hanya dengan beberapa tetesan energi spiritual, maka bukankah dia akan terluka parah jika dia terkena gelombang besar? Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan lotus roh surgawi. Tepat ketika Mu Chen menandatangani, beberapa teriakan terdengar dari belakangnya. Beberapa individu yang tidak beruntung dihancurkan oleh ombak dan semuanya memuntahkan darah. Kemudian, mereka diledakkan kembali. Bahkan dada mereka sedikit remuk dan itu jelas bukan luka ringan. Mendengar teriakan ini, Mu Chen buru-buru berkonsentrasi dan tidak berani terganggu oleh pikiran lain. Dia mengedarkan energi spiritualnya dan bergerak cepat. Sementara dia menghindari gelombang energi spiritual, matanya yang tajam terus-menerus memindai gelombang besar di langit. Namun, tidak mudah untuk menemukan Celestial Spirit Lotus dalam gelombang besar ini. Mata Mu Chen telah berubah sedikit kabur, namun dia masih belum menemukan jejak dari teratai roh surgawi. Desir, tepat ketika Mu Chen berkonsentrasi pada pencariannya untuk teratai roh surgawi, suara desir terdengar dari belakang. Dia buru-buru berbalik dan melihat cambuk merah melewati tubuhnya. Begitu dia melihat cambuk merah yang sudah dikenalnya, Mu Chen tahu siapa yang menyerangnya. Dia segera meringkuk bibirnya tak berdaya, jadi dia masih ditemukan olehnya. Dia menoleh dan menatap gadis cantik, yang telah memelototinya dengan marah. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu sudah selesai? Anda, orang cabul. Su Ling'er menggertakkan giginya saat dia memarahinya. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu untuk berdebat dengannya. Dia berbalik dan terbang ke arah lain. Kamu, melihat Mu Chen mengabaikannya, Su Ling'er menginjak amarahnya. Tangannya bergetar dan cambuk merah itu menyerang sekali lagi seperti ular piton yang berapi-api. Merasakan angin dari belakang, tubuh Mu Chen sedikit berubah. Kemudian, cambuk merah lewat di dekat tubuhnya dan menghantam keras ke gelombang energi spiritual. Gelombang energi spiritual membengkak sedikit sebelum pecah. Mu Chen menutup mata dalam menanggapi gelombang energi spiritual yang hancur. Tapi ketika dia hendak berbalik, matanya menyusut. Dia buru-buru fokus dan melihat cahaya giok perlahan muncul dari kedalaman gelombang energi spiritual yang hancur. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual murni terpancar. Saat mengalir keluar, aroma menggoda telah muncul. Begitu Mu Chen mencium aroma ini, kegembiraan langsung memenuhi matanya. Itu adalah lotus roh surgawi. Ketika Celestial Spirit Lotus muncul, cahaya giok meletus seperti pilar saat melesat ke langit. Desir, saat ini, hampir semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah ini. Kemudian, mata mereka menjadi merah saat suara teredam terdengar. Banyak orang mulai menyerbu ke tempat ini. Suara desir saat mereka bergegas bahkan menutupi suara gemuruh dari spirit tide. Desir, saat yang lain mendekat, mata Mu Chen juga bersinar. Dia tidak ragu-ragu dan dia langsung menuju ke lotus roh surgawi. Namun, tepat ketika Mu Chen mendekati Celestial Spirit Lotus, angin kencang tiba-tiba meletus dari belakang saat ia menuju titik vitalnya dari belakang. Serangan ini sangat kejam. Jika serangan Su Ling'er sebelumnya hanya untuk menghalangi dia, maka serangan ini mencoba untuk mengambil nyawanya. Mata Mu Chen segera menjadi gelap. Dia meledakkan pukulan dan energi spiritual hitam gelap dengan api hitam mengalir keluar. Kemudian, itu menerbangkan pedang perak yang mendekatinya. Pedang perak ini terbang mundur dan akhirnya mendarat di tangan seorang gadis cantik. Itu adalah Su Qingqing. Bab 206 Su Qingqing. Mu Chen memelototi gadis cantik di dekatnya dengan dingin. Yang terakhir saat ini memegang pedang perak saat bibirnya terangkat sedikit. Kemudian, dia mengarahkan senyum ke arah Mu Chen, terima kasih telah membantu saya menemukan Celestial Spirit Lotus. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Petik 2. Tidak akan mudah jika kamu ingin mendapatkan Celestial Spirit Lotus. Mata indah Su Ling'er juga dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Dia memiliki dendam dengan Su Qingqing untuk waktu yang lama. Itu tidak bisa dibandingkan dengan dendam yang dia miliki dengan Mu Chen. Oleh karena itu, dia berhenti menghalangi Mu Chen dan, sebaliknya, menjawab dengan dingin ke arah Su Qingqing. Itu bukan terserah Anda untuk memutuskan. Bibir Su Qingqing melengkung dan dia melambaikan tangannya, pergi. Begitu kata-kata ini bergema, selusin orang benar-benar bergegas dari belakang. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Jelas bahwa Su Qingqing cukup siap untuk merebut lotus roh surgawi. Desir,
Su Qingqing membawa selusin sosok dan bergegas menuju lokasi lotus roh surgawi. Begitu yang lain memperhatikan aura mengancam dari orang-orang ini, mereka buru-buru menghindarinya. Huff, Su Ling'er mendengus dan juga melambaikan tangannya. Sekelompok individu juga muncul dari belakangnya. Kemudian, dia membawa orang-orang ini dan berusaha mencegat kelompok Su Qingqing. Karena ini, kedua kelompok terjerat satu sama lain dan fluktuasi energi spiritual yang hebat meletus. Pertarungan brutal akan segera dimulai. Pada saat ini, pedang perak yang berisi fluktuasi energi spiritual yang tajam terbang lurus seperti kilat menuju cambuk merah. Kemudian, pedang Su Qingqing berkedut sedikit dan sinar pedang terbang melewati cambuk panjang itu. Itu langsung menuju ke dada Su Ling'er. Melihat serangan ganas dari Su Qingqing ini, mata Su Ling'er dipenuhi amarah. Jari rampingnya menyodok udara sedikit dan energi spiritual merah menyala meledak dan menghentikan sinar pedang. Su Qingqing, kekuatan kami sangat mirip satu sama lain. Tidak akan mudah jika kamu ingin menerobosku untuk mendapatkan Celestial Spirit Lotus. Su Ling'er berkata dengan dingin. Dia selalu membenci Su Qingqing. Oleh karena itu, bahkan jika dia sendiri gagal mendapatkan Lotus Roh Surgawi, dia tidak akan membiarkannya berakhir di tangan Su Qingqing. Apakah itu? Mendengar ini, Su Qingqing tersenyum aneh. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia mencengkeram pedang peraknya dengan erat. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar dari tubuhnya. Intensitas energi spiritual telah mencapai tahap akhir tahap fusi surgawi. Kamu maju. Melihat ini, ekspresi Su Ling'er sedikit berubah. Sebelumnya, dia dan Su Qingqing sangat dekat untuk mencapai tahap akhir tahap fusion surgawi. Namun, dia belum berhasil maju. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Qingqing benar-benar akan membuat terobosan di hadapannya. Huff, karena saya tahu bahwa Anda akan menghalangi saya, bukankah saya harus bersiap untuk berurusan dengan Anda? Su Qingqing tersenyum lembut, namun matanya tetap dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pedang perak itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang perak itu melebar secara eksponensial saat angin bertiup dan membentuk pedang perak besar. Aura pedang yang ganas mengalir melalui langit ke arahnya. Pisau angin, Su Qingqing berteriak keras. Sebagai tanggapan, pedang perak besar itu bergetar sesaat sebelum menerjang langit menuju Su Ling'er. Melihat ini, Su Ling'er tidak berani bertindak lambat. Tangannya gemetar dan cambuk merah menyala mengeluarkan cahaya merah yang luar biasa. Seekor ular piton api besar tampaknya muncul di cambuk dan membentuk pertahanan yang kuat. Ledakan kuat meletus ketika pedang besar itu menebas ke cambuk merah. Namun, wajah Su Ling'er langsung memucat. Cambuk merahnya juga berubah sedikit redup dan jelas bahwa itu telah rusak. Pada saat ini, Su Ling'er menggertakkan giginya dan dengan cepat menyingkirkan cambuk merah itu saat dia dengan cepat mundur. Melihat mundurnya Su Ling'er, seringai muncul di wajah Su Qingqing. Gelombang besar energi spiritual tiba-tiba muncul dari belakang Su Ling'er. Bayangan besarnya langsung menyelimuti Su Ling'er, yang memiliki ekspresi pucat. Mempertimbangkan ukuran gelombang energi spiritual ini, bahkan Su Ling'er akan terluka parah jika dia terkena gelombang tersebut. Namun, gelombang energi spiritual terlalu lebar. Su Ling'er tidak mungkin menghindarinya. Wajahnya menjadi pucat saat dia mengerti bahwa Su Qingqing telah memojokkannya ke arah ini. Gadis jahat itu. Su Ling'er menggertakkan giginya dan mengutuk dalam hatinya. Dia hanya bisa menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya saat dia melihat tanpa daya saat gelombang energi spiritual menyelimutinya. Tetapi ketika Su Ling'er menyaksikan dengan putus asa pada gelombang energi spiritual, suara mendesis terdengar dan sesosok tubuh bergegas mendekat. Orang ini mengulurkan tangannya dan memegang pinggang gadis itu saat dia memaksanya ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, energi spiritual hitam gelap meletus. Di permukaan energi spiritual, api hitam tiba-tiba muncul. Perubahan kejadian yang tiba-tiba ini langsung mengejutkan Su Ling'er. Dia mengalihkan pandangannya dengan cepat dan melihat wajah tampan Mu Chen. Kemudian, dia secara naluriah berjuang keras melawannya. Jika kamu tidak ingin mati, maka berhentilah bergerak. Mu Chen berteriak. Meskipun hal-hal yang tidak baik antara Mu Chen dan Su Ling'er, dia tidak bisa hanya menonton saat dia diselimuti oleh gelombang energi spiritual yang besar. Terlebih lagi, Su Ling'er tidak sejahat dan berhati dingin seperti Su Qingqing. Paling tidak, dia tidak akan sekejam Su Qingqing. Baru kemudian, Su Ling'er pulih dan bereaksi sesuai dengan itu.
Dia menyaksikan gelombang energi spiritual bergegas dan menyelimuti mereka. Pada saat yang sama, dia memegang leher Mu Chen saat tubuhnya meringkuk ke dalam pelukan Mu Chen. Gelombang berat melonjak dan tubuh Mu Chen terkena pukulan berat. Namun, dia mengertakkan gigi dan api hitam muncul saat menguapkan gelombang energi spiritual yang mendekati tubuhnya. Kemudian, dengan tangisan teredam, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang dinyalakan dengan api hitam dan dia menyerang langsung melalui gelombang besar. Energi spiritual hitam gelap berangsur-angsur memudar. Namun, Mu Chen mengerutkan kening lebih erat. Bagaimanapun, dampak gelombang energi spiritual terlalu berat. Meskipun dia memiliki 9 nether flame dan membakar sebagian besar energi spiritual yang menabraknya, itu masih membuat darahnya bergetar di dalam tubuhnya. Gelombang rasa sakit juga muncul dari permukaan tubuhnya. Namun, ekspresi Mu Chen tetap tenang saat dia melepaskan gadis itu dari pelukannya. Kemudian, dia berkata, "Aku sudah membantumu kali ini. Jadi pertimbangkan bahwa saya telah menyelesaikan masalah ini lebih awal." Petik 2. Kamu. Su Ling'er mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan mudah, tetapi begitu dia melihat memar di Mu Chen, dia menelan kembali kata-kata ini. Dia tahu betapa beratnya gelombang energi spiritual itu. Karena dia dilindungi sebelumnya, dia tidak mengalami cedera. Tapi untuk Mu Chen, dia telah mengalami pukulan berat. "Apa kamu baik-baik saja?" Su Ling'er ragu-ragu sejenak sebelum dia merendahkan suaranya dan bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Namun, tatapannya tetap tertuju pada Celestial Spirit Lotus yang secara bertahap muncul dari gelombang besar. Pada saat ini, banyak orang bergegas dari segala arah. Tetapi setiap kali seseorang mendekati Lotus Roh Surgawi, mereka dihalangi oleh yang lain. Tempat ini saat ini cukup kacau dan dari waktu ke waktu, beberapa orang yang tidak beruntung akan terpesona saat muntah darah. "Ayo bekerja sama." Mu Chen memandang Su Ling'er dan berkata, "Saya akan membantu Anda menghalangi Su Qingqing. Anda akan pergi merebut Lotus Roh Surgawi. Kalau begitu, kita akan membagi jarahannya nanti, oke?" Petik 2. Golnya jelas tidak kecil. Jika dia mencoba untuk merebut Celestial Spirit Lotus, kemungkinan dia akan menjadi target semua orang di dekatnya. Namun, Su Ling'er berbeda. Dia memiliki latar belakang yang kuat. Apalagi dia cukup cantik. Terhadap gadis cantik seperti itu, sebagian besar orang akan memiliki sikap melindunginya. Oleh karena itu, ini akan memberi Su Ling'er kesempatan untuk merebut Lotus Roh Surgawi. Ditambah dengan fakta bahwa Su Ling'er memiliki beberapa pembantu, itu akan membantu mencegah beberapa masalah baginya. Mendengar ini, Su Ling'er ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengangguk. Karena Su Qingqing telah maju ke tahap akhir tahap penggabungan surgawi, kekuatannya berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, tidak mudah baginya untuk menghalangi Su Qingqing. "Keke, pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Su Ling'er, kamu benar-benar sangat karismatik dan menawan." Dari dekat, Su Qingqing menyaksikan Mu Chen menyelamatkan Su Ling'er dan ekspresinya langsung berubah dingin. Dia mengertakkan gigi dan mencibir pada Su Ling'er. "Juga, pria bernama Mu Chen. Saya akan menyarankan Anda untuk berhenti terlibat dengan urusan kita sendiri. Seorang mahasiswa baru tidak memiliki hak untuk bertindak seperti pahlawan." Su Qingqing berteriak mengejek ke arah Mu Chen. "Tidak perlu bagimu untuk diganggu olehnya." Mu Chen menjawab dengan lemah. Dia segera melambaikan tangannya ke arah Su Ling'er. Begitu yang terakhir memperhatikan ini, dia segera menganggukkan tangannya dan bergegas menuju Lotus Roh Surgawi. Melihat ini, ekspresi Su Qingqing membeku. Dia segera bergegas, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, Mu Chen muncul di depannya. "Seorang mahasiswa baru di tahap awal tahap fusion surgawi benar-benar berani menghalangi saya. Kamu pikir kamu siapa?" Melihat Mu Chen muncul di depannya, wajah Su Qingqing dipenuhi dengan kemarahan dan kesombongan. Sementara dia berbicara dengan kejam terhadap Mu Chen, serangannya juga cukup kejam. Pedang perak di tangannya langsung mengeluarkan banyak sinar pedang saat meledak ke area vital Mu Chen. Sebagai tanggapan, energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari tubuh Mu Chen. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa energi spiritual dengan api hitam meledak dan menyebarkan sinar pedang. Ekspresi Mu Chen tetap acuh tak acuh saat ia berurusan dengan balok pedang. Kemudian, dia menatap wajah Su Qingqing yang dipenuhi amarah. Namun, ekspresinya menyebabkan yang terakhir menjadi benar-benar marah.
Ekspresi acuh tak acuh ini jelas menunjukkan bagaimana Mu Chen memandang rendah dirinya. Seorang mahasiswa baru benar-benar berani memandang rendah dirinya, Su Qingqing. Aku akan membunuhmu. Dia menggertakkan giginya dan energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak tanpa syarat. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang tinggi ke udara. Kemudian, dia menyatukan kedua tangannya dan pedang perak itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aura pedang yang tajam dan dingin meletus. Saat itu, Su Linger, yang sedang menuju ke Lotus Roh Surgawi, menyadari fluktuasi yang kuat ini dan langsung memutar kepalanya. Wajahnya langsung berubah. Gadis gila itu mencoba membunuh Mu Chen. Pedang roh 9 surga, pemutusan roh. Di langit, mata dingin Su Qingqing menatap ke bawah ke arah Mu Chen. Tangannya terayun ke bawah dan tangisan dingin bergema. Pada saat itu, banyak orang memperhatikan cahaya pedang besar merobek langit saat menebas dalam kemarahan. Di bawah tebasan ini, bahkan gelombang energi spiritual terkoyak. Niat membunuh melonjak dalam cahaya pedang ini. Bab 207 Pagoda 9 Lapis. Gemuruh. Sinar pedang agung itu seperti bima sakti saat mereka jatuh dari cakrawala. Mereka membawa aura dingin yang dingin, membawa momentum membelah gunung saat mereka merobek cakrawala dan meretas ke arah Mu Chen. Su Qingqing jelas tidak menahan diri sedikit pun dalam serangannya. Jika Mu Chen tidak bisa bertahan melawannya, dia mungkin akan terluka parah, setidaknya. Ketika tatapan dari kelompok sekitarnya melihat ini, kulit mereka sedikit berubah. Ketika wanita ini menjadi galak, dia tidak bisa diajak bernalar. Mu Chen tampaknya tidak memiliki dendam dengan dia, tapi dia sebenarnya sangat kejam dengan serangannya. Di dekatnya, wajah cantik Su Linger juga menunjukkan kecemasan. Namun, sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan Mu Chen. Karena itu, dia hanya bisa berdoa agar dia tidak dibacok sampai mati oleh Su Qingqing. Di bawah tatapan semua orang, Mu Chen juga mengangkat kepalanya. Mata hitam pekatnya menatap sinar pedang yang tak terbatas saat cahaya dingin muncul dari matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan di telapak tangannya, cahaya hitam berkumpul dan berubah menjadi pagoda kecil berwarna hitam. Dari kelihatannya, pagoda kecil itu tampak sangat kuno, tetapi tidak ada fluktuasi yang berlebihan tanpa batas yang datang darinya. Seseorang melihat pagoda hitam kecil muncul di tangan Mu Chen, dan matanya berkonsentrasi padanya, sambil bergumam, apakah itu artefak spiritual? Dengan fluktuasi aura spiritual yang begitu lemah, itu mungkin artefak spiritual peringkat rendah. Mengandalkan itu, mungkin tidak mungkin untuk memblokir serangan sengit dari Su Qingqing. Mu Chen tidak terlalu memperhatikan bisikan itu. Energi spiritual di dalam tubuhnya disuntikkan ke dalam pagoda hitam kecil. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan pagoda hitam kecil itu terbang keluar. Ledakan, pagoda kecil itu terbang keluar dan seketika, angin bertiup secara dramatis. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pagoda besar berwarna hitam dengan sekitar puluhan zang satu. Sebuah unit pengukuran Cina. Satu zang sekitar 3,3 meter. Pagoda besar melayang di langit dan di pagoda, pola berurat emas gelap yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat samar-samar. Whoosh! Sinar cahaya tanpa batas bersiul saat jatuh. Setelah itu, menabrak pagoda hitam. Keduanya bertabrakan dan, seketika, suara logam yang mengejutkan bergema saat gelombang aura menyebar. Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah itu. Bahkan setelah pagoda hitam mengalami serangan dari Su Qingqing, pagoda itu tidak terbelah. Kilatan hitam berdesir dan serangan pedang diblokir. Adegan ini langsung menyebabkan keterkejutan terlihat dari mata mereka. Pagoda hitam itu sebenarnya sangat kuat. Bagaimana ini bisa? Wajah Su Qingqing berubah saat melihat ini. Serangannya sebelumnya sudah cukup untuk mengalahkan fase akhir tahap fusion surgawi. Bagaimana itu bisa diblokir oleh pagoda hitam kecil dari Mu Chen? Su Qingqing bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Mu Chen terkejut. Pagoda hitam kecil ini adalah yang muncul di dalam tubuhnya sebelumnya. Faktanya, menuju pagoda kecil yang misterius ini, dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentangnya. Dia hanya tahu bahwa itu mungkin terkait dengan pulsa spiritual misterius yang tersegel di dalam tubuhnya. Adapun kekuatannya, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun melihatnya sekarang, sepertinya ia memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Namun, mungkinkah pagoda hitam ini hanya bisa digunakan sebagai perisai? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa pagoda hitam kecil ini tidak sesederhana itu.
Seharusnya tidak hanya memiliki penggunaan yang begitu sederhana, kan? Siu, tepat ketika Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, pagoda hitam itu tiba-tiba memancarkan beberapa kilau hitam. Salah satunya melesat di langit dan menembak ke arah Mu Chen. Kemampuan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Mu Chen terkejut. Sebelum dia bisa menghindar tepat waktu, dia ditembak oleh kilau hitam itu. Setelah itu, dia merasa ada niat mendalam yang mengalir keluar dari hatinya. Ini, Mu Chen menerima beberapa informasi misterius. Sesaat kemudian, noda keterkejutan muncul di matanya. Ini tampaknya menjadi beberapa metode pengendalian pagoda hitam. Pagoda 9 lapis. Mu Chen menatap pagoda hitam itu saat nama aneh muncul di hatinya. Tak lama setelah itu, dia menghela nafas dan kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel yang sangat kuno. Tepat ketika Mu Chen membentuk segel, energi spiritual di dalam tubuhnya tampak menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat yang sama energi spiritual menghilang, pagoda hitam di langit meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang. Di lapisan paling bawah pagoda hitam, warna hitam suram berangsur-angsur berubah menjadi warna emas cerah. Pola emas kuno menempati lapisan pagoda itu. Pola emas bergoyang saat naga emas melonjak. Itu melonjak ke langit dengan energi yang sangat mengejutkan. Langit dipenuhi dengan aura spiritual dan memancarkan riak besar. Penindasan pagoda. Segel tangan Mu Chen berubah dan pagoda berlapis 9 dengan keras melonjak ke langit. Cahaya hitam menyapu dan pada lapisan pertama pagoda, kilau emas yang meluap tersapu. Naga emas meraung saat diseret bersama dengan bayangan besar yang tak tertandingi, serta riak energi spiritual dan pergi untuk menekan Su Qingqing, yang terkejut di wajahnya. Semburan tiba-tiba dari serangan yang menakjubkan ini membuat ekspresi semua orang berubah. Su Qingqing buru-buru mundur, tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat mundur melalui selubung pagoda 9 lapis. Dia segera mengerahkan energi spiritualnya dan pedang panjang keperakan di tangannya meledak seperti ular piton perak, bersama dengan kilatan pedang keperakan dan menusuk ke arah pagoda 9 lapis yang menekan. Ledakan, kilatan pedang berbenturan dengan pagoda 9 lapis. Kilatan pedang tajam itu dengan cepat berubah tumpul dengan kecepatan yang mengejutkan saat retakan halus muncul di pedang. Engah, artefak spiritual mengalami kerusakan berat. Wajah Su Qingqing tiba-tiba memucat dan seteguk darah menyembur dari mulutnya saat dia dikirim terbang kembali dalam keadaan menyesal. Seolah-olah pedang panjang keperakan itu mengeluarkan raungan saat energi spiritualnya menjadi tumpul dan terbang kembali ke tangan Su Qingqing. Pada bilah pedang, retakan halus memanjang. Itu adalah artefak spiritual tingkat menengah, tetapi diubah menjadi memo oleh pagoda 9 lapis. Seluruh area dalam keheningan. Setiap mata yang menatap ke arah ini dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama Huo Feng, yang telah bertukar pukulan dengan Mu Chen sebelumnya, wajahnya sangat muram. Dia jelas tidak menyangka bahwa Mu Chen akan memiliki kartu mengejutkan seperti itu di lengan bajunya. Penindasan dari pagoda hitam itu sebelumnya, bahkan jika dia menerima serangan seperti itu, bahkan dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mu Chen memandang Su Qingqing, yang dikirim terbang. Dengan lambaian tangannya, pagoda 9 lapis menembak balik dan mendarat di telapak tangannya, sebelum menghilang. Dia juga dipenuhi dengan kejutan di hatinya. Ketangguhan pagoda 9 lapis ini telah jauh melampaui imajinasinya. Selanjutnya, dari informasi yang dia terima sebelumnya, pagoda 9 lapis ini memiliki 9 lantai. Sebelumnya, dia hanya berhasil memobilisasi lapisan pertama. Jika dia bisa memobilisasi ke 9 lapisan suatu hari, bukankah hal semacam itu akan menantang surga? Selanjutnya, tampaknya pagoda 9 lapis ini memiliki kemampuan yang aneh. Seperti sebelumnya, itu secara langsung membuang artefak spiritual tingkat menengah. Jika itu adalah bentrokan biasa, mustahil untuk mencapai prestasi seperti itu. Pagoda 9 lapis tampaknya merupakan kelemahan artefak spiritual. Itu bisa dikatakan sebagai pembunuh artefak spiritual. Pedang naga peraku. Su Qingqing memegang pedang panjang keperakan tumpul di tangannya saat matanya menjadi tumpul. Segera setelah itu, wajahnya yang cantik menjadi sangat dingin. Matanya tertuju pada Mu Chen saat dia berbicara dengan suara tegas, "Mu Chen, aku akan mencabik-cabikmu." "Lulong, Liu Xiao, bunuh dia." Dia berteriak dengan cerdik. Wajah cantiknya berubah karena amarahnya. Di dekatnya, dua sosok terbang saat mata mereka dengan muram menatap Mu Chen. Keduanya adalah ahli fase akhir keadaan fusi surgawi.
Meskipun mereka tidak berada dalam peringkat ke-100 teratas dari peringkat surgawi, mereka masih merupakan karakter yang kuat. Melihat pemandangan ini, alis Mu Chen juga sedikit mengernyit. Su Qingqing ini memang bodoh, wanita seperti ini adalah yang paling menyebalkan. Siu. Namun, ketika keduanya hendak mengambil tindakan, tiba-tiba ada ledakan energi spiritual yang datang dari belakang. Cahaya hijau yang meluap membubung ke langit dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah itu. Dalam gelombang besar, Celestial Spirit Lotus secara bertahap mekar. Ketika Celestial Spirit Lotus telah sepenuhnya mekar, aroma berat memenuhi udara. Setelah menghirup, energi spiritual yang gelisah di dalam tubuh seseorang terasa seolah-olah telah tenang. Seseorang mengeluarkan teriakan, teratai roh surgawi akan mekar. Mu Chen berkonsentrasi dan melihatnya. Di dalam teratai roh surgawi itu, ada biji teratai yang berkelap-kelip dengan kilau yang menyilaukan. Dari penampilan mereka, mereka tampak semulus dan bulat seperti permata. Pada saat ini, dengan mekarnya teratai roh surgawi itu, biji teratai itu juga memiliki tanda-tanda akan meletus. Teratai roh surgawi itu benar-benar telah matang ke titik di mana ia akan meletus secara otomatis. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok sekitarnya mendidih. Begitu lotus roh surgawi meletus, situasinya pasti akan kacau balau. Pada saat itu, mereka harus bergantung pada keberuntungan mereka untuk mendapatkan benih itu. Bersiaplah untuk merebut biji teratai. Saat melihat ini, Su Qingqing hanya bisa mengatupkan giginya saat dia melirik Mu Chen dengan galak. Jika dia menyerang Mu Chen sekarang, dia akan kehilangan kesempatan untuk merebut biji teratai. Mu Chen tidak memperhatikannya karena dia juga mengarahkan pandangannya ke Celestial Spirit Lotus yang mempesona itu. Praktis semua orang memiliki tatapan mereka berkumpul di sana. Tatapan itu perlahan berubah berkobar. Ledakan, teratai roh surgawi telah berkembang hingga batasnya dan, segera setelah itu, sinar cahaya hijau tua dengan ganas meletus ke langit. Langit tampak seperti dihiasi dengan batu giok. Pada saat yang sama, Celestial Spirit Lotus telah benar-benar meledak. Gelombang badai energi spiritual yang menakutkan menyapu dan menyebarkan gelombang energi spiritual. Dalam badai itu, kilau mutiara Jadaite melesat ke seluruh area sekitarnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Sial, langit dan bumi melonjak hebat. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya itu dengan penuh kerinduan menerkam ke arah mutiara batu giok itu. Bab 208 merebut biji teratai. Ledakan. Seluruh langit dan bumi tampak seolah-olah sedang bergemuruh pada saat ini. Sinar cahaya hijau gelap melesat ke seluruh lingkungan dengan kecepatan yang menakjubkan. Banyak orang telah menyerang sinar cahaya itu dengan mata mereka yang dicat merah ketika mereka mencoba untuk merebutnya. Bang, bang. Namun, orang-orang ini jelas meremehkan kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh teratai spiritual surgawi. Di bawah dampaknya, benih teratai spiritual itu seperti panah yang memenuhi langit. Beberapa orang yang kurang beruntung berlari membuat benturan langsung dengan mereka dan sebelum tangan mereka bisa meraihnya, kilau hijau yang indah itu telah menembus telapak tangan mereka dan menyemburkan darah segar. Arg! Jeritan sedih tak henti-hentinya bergema di telinga. Orang sial itu meraih telapak tangannya yang mengalir dengan darah segar saat dia mengeluarkan lolongan tajam. Melihat situasi kawan yang malang itu, orang-orang itu kemudian sedikit menjernihkan pikiran dan tidak lagi berani meraih benih. Sebaliknya, mereka mengedarkan energi spiritual mereka, dan mengendalikan energi spiritual mereka ke dalam bentuk tangan sebelum mereka mencoba meraihnya. Puff, puff. Bahkan dengan penghalang dari tangan yang tertutup energi spiritual itu, beberapa kilau hijau seperti pisau panas menembus mentega saat menembusnya. Setelah itu, mereka melesat melintasi cakrawala dan setelah beberapa kali berkedip, mereka menghilang ke batas cakrawala. Terbukti, benih teratai spiritual ini tidak begitu mudah diambil. Mu Chen melihat pemandangan kacau dan juga sedikit terkejut dengan energi destruktif dari biji teratai spiritual itu. Sepertinya hal-hal ini tidak mudah didapat. Whoosh! Tepat ketika Mu Chen tercengang, gelombang angin kencang datang. Mengangkat kepalanya, dia melihat kilau hijau. Itu sudah menembus blokade semua orang dan terbang langsung ke dia. Melihatnya, Mu Chen menjentikkan jarinya dan energi spiritual yang berisi api hitam melesat keluar dan sangat berbenturan dengan kilau hijau itu. Bang! Aura spiritual meledak dari dampaknya, tetapi lampu hijau itu masih berhasil menembusnya. Kecepatannya tidak lebih lambat dibandingkan sebelumnya saat ditembakkan. Aku akan melihat kemana kamu masih bisa lari. Mu Chen tersenyum.
Dia mengepalkan tinjunya dan pagoda 9 lapis itu, sekali lagi, muncul. Dia melambaikan lengan bajunya dan pagoda hitam itu terbang keluar. Itu telah muncul sebelum kilau hijau itu. Dengan pagoda yang mengarah ke kilau hijau itu, cahaya hitamnya melonjak dan melahapnya. Bang! Kilau hijau itu telah masuk ke pagoda 9 lapis. Tubuh pagoda bergetar dan terbang beberapa ratus sang jauhnya. Setelah itu, pagoda hitam menjadi stabil. Dengan kilatan cahaya, itu terbang kembali ke arah Mu Chen. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya dan pagoda hitam mendarat di telapak tangannya. Cahaya hitam bergegas keluar, sebelum menyebar. Kilau hijau muncul di telapak tangannya. Cahaya itu kemudian menyebar lagi dan berubah menjadi biji teratai hijau seukuran ibu jari. Biji teratai itu berwarna hijau giok, halus dan bulat. Sebuah wewangian diikuti oleh gelombang riak energi spiritual murni yang terus-menerus menyebar. Ini adalah benih teratai spiritual. Mu Chen melihat biji teratai berwarna hijau di telapak tangannya. Dengan hanya memegangnya di tangannya, dia merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya terasa seolah-olah sudah lebih tenang. Sampai-sampai bahkan darah dan qi-nya yang terganggu oleh energi spiritual itu juga menjadi lebih tenang. Memang, barang yang luar biasa. Joy melintas di mata Mu Chen saat dia berseru kagum. Sepertinya benih teratai spiritual ini memang memiliki efek memperkuat energi spiritual. Pada saat ini, banyak orang di daerah sekitarnya juga telah melihat Mu Chen memperoleh benih teratai spiritual. Kecemburuan ada di mata mereka, tetapi tidak ada yang serakah sampai mengambil tindakan terhadapnya. Sebelumnya, ketika Mu Chen dan Su Qingqing bertarung, kekuatan yang dia ungkapkan membuat mereka mengerti bahwa pendatang baru yang baru saja datang ke Akademi Spiritual Surga Utara selama beberapa bulan ini bukanlah penurut. Kekacauan di zona ini masih berlanjut. Namun, setelah Mu Chen, ada beberapa orang yang mengalami ledakan keberuntungan mereka. Memanfaatkan momen itu, mereka berhasil menghentikan beberapa biji teratai spiritual, yang menarik perhatian mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen menyimpan benih teratai spiritual itu dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Matanya terbakar. Dengan kesempatan seperti itu, dia pasti tidak bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Pagoda 9 lapis di tangannya mampu mengambil biji teratai spiritual ini. Mengandalkan karakteristik khusus, dia tidak perlu khawatir tentang dampak menakutkan dari biji teratai spiritual. Memikirkannya di sini, dia tidak ragu sedikit pun. Dengan kilatan sosoknya, dia meledak dan terbang ke arah lain. Dengan jentikan telapak tangannya, pagoda 9 lapis muncul sekali lagi. Cahaya hitam menggelegak dan tiba-tiba, itu muskil dan misterius. Mu Chen dengan hati-hati mencari targetnya. Dia tidak pergi merebut benih teratai spiritual yang dilihat oleh orang lain. Tetapi telah mengarahkan targetnya ke benih teratai spiritual yang telah berhasil mengatasi penyumbatan orang lain. Sangat cepat, dia mencari targetnya sekali lagi. Pagoda 9 lapis terbang keluar dan angin meningkat tajam. Itu berubah menjadi pagoda besar dan menuju kilau hijau. Dong, dong, lampu hijau itu ditutupi oleh pagoda 9 lapis. Tubuh pagoda itu bergetar hebat tetapi sangat cepat, kekuatan perlawanan yang kuat itu menghilang, sedikit demi sedikit. Telapak tangan Mu Chen melambai dan pagoda 9 lapis itu terbang kembali ke tangannya, bersama dengan benih teratai spiritual. Benih teratai spiritual lainnya telah jatuh ke tangannya. Tatapan orang-orang di daerah sekitarnya semuanya berubah menjadi merah. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa menghentikan benih teratai spiritual bahkan dengan begitu banyak dari mereka digabungkan. Namun, Mu Chen bisa mendapatkannya dengan mudah. Hanya ada 10 biji teratai spiritual di teratai spiritual surgawi itu dan orang itu telah mendapatkan 2 darinya sendiri. Mu Chen tidak peduli dengan tatapan itu. Benih teratai spiritual itu sangat langka dan masing-masing diberi harga 200.000 poin nilai spiritual. Memiliki kesempatan seperti ini, bagaimana dia bisa melewatkannya? Setelah itu, dia menyimpan benih teratai spiritual dengan membalik tangannya. Menyapu matanya, dia sudah mencari target baru. Siush! Tepat ketika dia akan bertindak, beberapa angin kencang menyapu saat mereka menuju ke bagian vital tubuhnya. Serangan tiba-tiba menyebabkan mata Mu Chen menjadi dingin. Pagoda 9 lapis di tangannya terbang mundur saat itu melebar dan melindunginya dari belakang. Daang, daang, suara metalik bergema dan pagoda 9 lapis tersentak mundur agak jauh. Namun, angin kencang dari serangan diam-diam itu semuanya terhalang. Mu Chen kemudian berbalik saat dia dengan dingin menatap orang yang menyerangnya.
Itu adalah Su Qingqing, Lulong dan Liu Xiao, mereka bertiga. Serahkan biji teratai spiritual, jika tidak, saya tidak keberatan menyinggung Anda. Su Qingqing mengulurkan tangannya yang seperti batu giok saat dia membuat permintaan dingin. Mu Chen mendengar apa yang dikatakan, tetapi malah tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya saat nadanya membawa kebencian yang tak terbantahkan, menyerahkannya padamu. Kamu siapa? Mendengar cara bicara Mu Chen, wajah Su Qingqing berubah pucat saat dia menggigit giginya, bunuh dia. Mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, dua lainnya juga menatap Mu Chen dengan tatapan tidak ramah. Meskipun mereka tidak akan pergi sejauh untuk membunuhnya, mengalahkan Mu Chen masih sangat mudah. Tatapan Mu Chen juga berubah dingin saat dia mengeluarkan tawa dingin. Jika mereka ingin bermain, maka dia akan menemani mereka sampai akhir. Su Qingqing, apa yang kalian lakukan? Kamu menggertak dengan angka yang lebih tinggi. Petik 2. Namun, tepat ketika Mu Chen hendak mengambil tindakan, gonggongan lembut terdengar dari kejauhan. Su Ling'er terlihat dengan cepat mendekati beberapa orang dan muncul di hadapan Mu Chen. Su Ling'er, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pikirkan urusanmu sendiri. Su Qingqing berkata dengan penuh kebencian. Tidak memungkinkan. Melihat betapa marahnya Su Qingqing, Su Ling'er tersenyum seperti bunga saat dia berbalik ke arah Mu Chen dan berkata, pergi dan ambil biji teratai spiritual. Aku akan memblokirnya untukmu. Mendengarnya, Mu Chen sedikit ragu-ragu, tetapi pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Dibandingkan dengan mengambil biji teratai spiritual, bertarung dengan Su Qingqing jelas hanya membuang-buang waktu. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Mu Chen tersenyum ke arah Su Ling'er dan terbang menjauh. Anda, melihat ini, wajah Su Qingqing langsung berubah jelek saat dia menyalak, kalian semua, tersesat. Ketika dia menggonggong, sosoknya meledak. Di belakangnya, Lulong dan Liu Xiao mengikuti dari belakang. Setelah itu, mereka dihalangi oleh kelompok Su Ling'er dan pertempuran kacau langsung pecah di antara mereka. Tepat ketika Su Ling'er menghalangi Su Qingqing dan kelompoknya, Mu Chen sekali lagi mencari target. Secara keseluruhan, jumlah biji teratai spiritual terbatas. Hanya ada sekitar selusin dari mereka. Karena itu, setelah putaran semua orang menyambar mereka, tidak banyak target tersisa yang bisa diraih Mu Chen. Akibatnya, Mu Chen mencari lebih dari 10 menit, sebelum memiliki kesempatan untuk memanen benih teratai spiritual lainnya. Setelah itu, langit dan bumi yang kacau secara bertahap dikembalikan ke pemandangan aslinya. Semua benih teratai spiritual itu semuanya telah direnggut. Melihat langit menjadi sunyi sekali lagi, Mu Chen tersenyum ringan. 3 biji teratai spiritual sudah dianggap sebagai panen yang layak, yang dapat dilihat dari semua tatapan tamak yang diarahkan ke arahnya. Baik di langit maupun di bumi, gelombang energi spiritual yang melonjak itu juga telah menghilang sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, langit yang indah dikembalikan ke penampilan aslinya. Pertempuran Su Ling'er juga berhenti dengan mundurnya gelombang energi spiritual itu. Wajah Su Qingqing pucat pasi. Dia sebenarnya tidak bisa mendapatkan satupun benih teratai spiritual, dia benar-benar datang dengan sia-sia. Bocah bernama Mu Chen itu, kamu telah memperoleh 3 benih teratai spiritual. Berikan 1 kepada saya dan saya akan melupakan masalah hari ini. Kalau tidak, saya akan memberitahu saudara saya tentang ini dan di masa depan, Anda hanya bisa bermimpi berbaur di Akademi Spiritual Surga Utara. Su Qingqing berkata sambil menatap Mu Chen dengan gigi terkatup rapat. Ha, kau pikir aku takut padamu? Suruh kakakmu mencari adikku kalau begitu. Su Ling'er dengan dingin tersenyum. Su Qingqing dengan kejam menusuk Su Ling'er sekilas. Setelah itu wajahnya menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Yang terakhir dengan ringan tersenyum, 500.000 poin nilai spiritual untuk 1. Banyak orang di sekitarnya tercengang. 500.000 poin nilai spiritual. Apakah anak ini gila? Tidak peduli betapa berharganya benih teratai spiritual, mereka tidak sebanding dengan jumlah ini. Dia jelas berusaha membuat Su Qingqing marah sampai mati. Melihat ke atas, tubuh lembut Su Qingqing memang gemetar karena marah. Setelah bertahun-tahun di Akademi Spiritual Surga Utara, sejak kapan ada orang yang memprovokasi dia seperti ini sebelumnya? Kamu menunggu. Aku, Su Qingqing, pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Dada besar Su Qingqing naik turun. Dia meninggalkan kata-kata kebencian itu, sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan pergi, dipenuhi amarah. Melihat siluet kepergian Su Qingqing,
Mu Chen tersenyum ringan. Dia benar-benar memiliki kehidupan alami yang menyinggung orang lain. Kakak dari Su Qingqing ini seharusnya Su Huang, kan? Keberadaan peringkat 5 surgawi ranking, sepertinya dia telah menyinggung sosok kuat lainnya. Namun, ada pepatah, bila ada terlalu banyak utang, seseorang berhenti untuk khawatir. Karena dia sudah melawan Li Xuantong, tidak ada bedanya dengan memiliki peringkat 5 dari peringkat surgawi sebagai lawan. Bab 209 Pakar Peringkat Surgawi. Mu Chen melihat siluet Su Qingqing. Terhadap ancamannya, dia menepisnya sambil tertawa. Dia kemudian menoleh ke arah Su Ling'er dan tersenyum. Kakak senior Ling'er, terima kasih untuk masalah ini. Apa kakak senior Ling'er? Itu terdengar salah. Usiaku tidak jauh darimu. Su Ling'er memutar matanya ke arah Mu Chen. Mu Chen tersenyum dan tidak berdebat dengannya tentang masalah ini. Melihat betapa nakal dan konyolnya Su Qingqing, Su Ling'er di hadapannya ini tampak seperti peri yang imut. Oh benar, benih teratai spiritual ini untukmu. Anggap saja sebagai ucapan terima kasihku. Mu Chen mengulurkan tangannya dan ada biji teratai bulat di telapak tangannya memancarkan kilau hijau. Gelombang energi spiritual murni menyebar darinya. Untuk saya, Su Ling'er sedikit heran. Dia awalnya tidak berpikir bahwa Mu Chen akan dermawan ini. Bagaimanapun, benih teratai spiritual diperoleh olehnya. Alasan mengapa dia mengambil tindakan sebelumnya hanyalah karena dendamnya terhadap Su Qingqing dan tindakannya tidak dapat dianggap sebagai sikap membantu yang tulus. Tentu saja, ini juga bisa dianggap sebagai permintaan maafku atas tindakanku sebelumnya. Mu Chen tertawa. Kamu, wajah Su Ling'er memerah saat matanya dipenuhi amarah. Nada suaranya membawa urgensi, kamu tidak diizinkan membicarakan masalah itu lagi. Sebaiknya kau lupakan itu, kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mu Chen tak berdaya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi untuk membuatnya gelisah. Mu Chen menyerahkan benih teratai spiritual kepadanya. Su Ling'er menatap biji teratai seperti batu giok itu dan ragu-ragu sejenak, sebelum dia mengulurkan jarinya yang ramping dan seperti batu giok untuk mengambilnya dari telapak tangan Mu Chen. Su Ling'er mengutak-atik benih teratai spiritual di tangannya yang seperti batu giok. Kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul di matanya, sebelum mengangkat alisnya yang indah dan tersenyum. Anggap saja Anda mengetahui apa yang benar. Saya akan menjadi orang yang bermoral tinggi dan tidak mengejar pelanggaran Anda. Aku tidak akan tawar-menawar denganmu lagi. Mu Chen tersenyum. Karena itu masalahnya, maka aku akan pergi dulu. Dia telah tinggal di arai konvergensi ini selama setengah bulan, jadi sudah waktunya dia pergi. Ayo pergi. Aku juga bosan tinggal di sini. Su Ling'er tersenyum manis. Melihat itu, Mu Chen tidak menolak dan mengangguk. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pintu keluar arai konvergensi. Melihat situasi ini, Su Ling'er memimpin kelompoknya dan mengikuti di belakangnya. Sepanjang jalan, mereka berdua berbicara dan menjadi lebih akrab satu sama lain. Tanpa dendam dari sebelumnya, mereka bisa membuang prasangka di dalam hati mereka dan menyadari bahwa memang mungkin bagi mereka untuk berteman satu sama lain. Mu Chen muncul di luar arai konvergensi. Melihat skenario yang familiar dan sosok-sosok melesat yang memenuhi langit, dia tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun ada siswa yang berkultivasi di mana-mana di dalam arai konvergensi, perasaan yang diberikannya tidak sama dengan berada di Akademi Spiritual Surga Utara. Di sini, perasaan itu jauh lebih nyaman. Aku akan kembali ke area mahasiswa baru. Datang dan mainkan jika Anda punya waktu. Mu Chen tersenyum saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Ling'er. Saat ini, dia telah menetapkan hatinya untuk pulang. Meskipun baru sebulan atau lebih karena tidak melihat Luo Li, hatinya dipenuhi dengan kerinduan. Su Ling'er mengangguk dan tidak berbicara apa-apa lagi karena dia juga ingin kembali ke rumah. Beberapa hari terakhir ini sangat melelahkan baginya. Mu Chen menangkupkan tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dia berbalik dan terbang menuju area mahasiswa baru. Su Ling'er melirik siluetnya dan menatapnya sejenak, sebelum membalikkan tubuh gesitnya dan terbang ke arah lain. Ketika Mu Chen kembali ke area mahasiswa baru, ternyata, itu juga menimbulkan kegemparan. Banyak mata dari mahasiswa baru dipenuhi dengan panas. Saudaramu telah kembali dari pelatihannya. Melihat sikap kakakmu yang mengesankan, sepertinya kultivasinya semakin meningkat. Tidak heran dia nomor 1 di kelas mahasiswa baru kita. Yang kamu tahu hanyalah bootlicking. Namun,
saudaramu benar-benar terlihat semakin gagah. Dengan dia mengawasi asosiasi Dewi Luo, kita pasti akan bersinar di Akademi Spiritual Surga Utara di masa depan. Mendengar suara-suara dari segala arah yang berbeda, Mu Chen tidak bisa membantu menunjukkan senyum di wajahnya. Slapstick ini membuatnya merasakan kehangatan di hatinya. Oke, minggir. Sebuah suara bergema dari depan dan Zhou Ling terlihat melangkah. Dia tersenyum ketika dia memanggil semua orang untuk bubar. Setelah itu, pandangannya dialihkan ke Mu Chen dengan mata penuh keheranan. Kamu telah menembus tahap fusion surgawi. Sebelum Mu Chen bisa menjawab, Zhou Ling memukul bibirnya, hebat. Karena Mu Chen bisa berhadapan langsung dengan seseorang dari tahap akhir tahap penggabungan surgawi saat berada di tahap akhir tahap roh, sekarang dia telah menembus tahap penggabungan surgawi, bukankah itu berarti bahwa dia tidak akan takut bahkan fase akhir tahap fusion surgawi? Mu Chen menatap Zhou Ling tanpa berkata-kata saat dia mendorongnya pergi. Tatapannya jatuh ke alun-alun di depannya. Di sana, berdiri seorang gadis berpakaian hitam yang tersenyum. Ciri-cirinya sangat indah, damai, namun elegan. Sosoknya yang ramping digambarkan dengan indah. Matanya yang seperti permata membawa senyum tipis saat dia menatapnya. Tidak peduli di mana dia berada, dia sangat luar biasa sehingga sulit bagi orang lain untuk mengabaikannya. Di alun-alun, ada banyak mahasiswa baru yang berkultivasi dan pandangan mereka juga bergeser tak terkendali. Mata mereka memiliki kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Melihatnya, hati Mu Chen menjadi tenang, sedikit demi sedikit. Bersama dengannya, bahkan jika masalah besar telah jatuh, Mu Chen masih bisa menjaga ketenangannya. Zhou Ling memandang mereka berdua dan mengangkat bahunya. Dia menyerah, merasa seperti bola lampu yang menjengkelkan. Satu pihak ketiga yang tidak diinginkan. Mu Chen melenggang maju. Dia mengabaikan tatapan semua orang saat dia mengulurkan tangannya dan menarik tangan halus hangat seperti batu giok milik Luoli. Wajah yang terakhir sedikit memerah, tetapi tidak berusaha untuk melawan. Melihat ekspresi Luoli yang sedikit memerah, semua orang tidak bisa menahan desahan dalam hati mereka. Gadis pendiam yang terlihat seperti berada di dunianya sendiri. Dia hanya akan mengungkapkan penampilan kekanak-kanakan seperti itu di hadapan Mu Chen. Ini membuat yang lain tidak bisa tidak menjadi cemburu dan iri pada Mu Chen, yang membuatnya mengungkapkan penampilan yang begitu menawan. Apakah Anda pernah menemui masalah selama kultivasi Anda di Arai Konvergensi? Sebelumnya, Sulinger itu datang dan dengan sombongnya mencarimu, tapi dihalangi olehku. Dia seharusnya pergi mencarimu. Luoli berkata, ringan. Ya, kita pernah bertemu. Jika kita tidak bertengkar, kita tidak akan berteman. Saat ini, kita bisa dianggap sebagai teman. Mu tersenyum sebelum merentangkan tangan Luoli dan meletakkan benih teratai spiritual yang halus dan bulat di tangannya. Saya mengambil ini ketika saya berada di Arai Konvergensi Roh, Anda dapat memilikinya. Ini adalah benih teratai spiritual. Zhou Ling pindah saat matanya bersinar dengan cahaya. Dia telah berkeliaran di aula nilai spiritual baru-baru ini dan, tentu saja, dia telah mendengar betapa berharganya benih ini. Mu Chen mengangguk, namun, saya hanya berhasil mendapatkan 2 dari mereka, jadi tidak ada untuk Anda. Mendengar apa yang dikatakan, Zhou Ling memukul bibirnya dengan penyesalan. Sepertinya kamu tidak diam di Arai Konvergensi. Namun, Luoli juga tidak membuang-buang waktu. Saat ini, dia adalah seorang ahli dari peringkat surgawi. Petik 2. Peringkat surgawi. Mu Chen terkejut dan, setelah itu, mengalihkan pandangannya dengan heran ke arah Luoli. Mereka yang mampu melangkah ke dalam peringkat surgawi pastilah mereka yang memiliki kekuatan tahap akhir tahap penggabungan surgawi. Luoli benar-benar telah mencapai langkah itu. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke tablet agung yang jauh. Tatapan tajamnya menyapu tablet dan melihat beberapa kata yang familiar. Peringkat surgawi peringkat 83, Luoli, mahasiswa baru. Kamu benar-benar berpikir untuk masuk ke peringkat surgawi. Mu Chen sedikit terperangah. Dengan temperamen Luoli, dia seharusnya tidak suka mengungkapkan dirinya dengan masuk ke dalam peringkat surgawi. Luoli tidak memiliki pemikiran seperti itu, tetapi dipaksa tanpa pilihan. Zhou Ling mengangkat bahu dan melanjutkan, kamu sangat menyadari betapa kuatnya pesona Luoli. Beberapa hari yang lalu, ketika Anda berada di pelatihan pengasingan Anda, Luoli bertemu lalat yang agak penuh kebencian di Akademi Spiritual Surga Utara. Saat kawan itu melihat Luoli, matanya memanas dan dia datang, mengganggunya. Oh,
Mu Chen menyipitkan matanya dan alisnya sedikit menyatu, tampak agak tidak senang. Orang itu masih bisa dianggap memiliki ketenaran di Akademi Spiritual Surga Utara. Dia adalah mantan peringkat surgawi peringkat 83. Setelah itu, ketika Luo Li sedikit frustrasi dengan dia mengambil tindakan langsung. Zhou Ling terkekeh, tampak bersukacita atas musibah yang menimpa orang lain. Ketika dia mengingat adegan itu, dia benar-benar menyenangkan. Tapi siapa yang tahu kalau dia bukan tandingan Luo Li? Hanya dalam beberapa putaran, dia kalah dari Luo Li dan berlari dengan ekornya di antara kedua kakinya dan peringkatnya di peringkat surgawi hilang karena ini, dan digantikan oleh Luo Li. Mu Chen baru kemudian mengerti. Penempatan di peringkat surgawi hanya dapat diperoleh dengan mengalahkan seseorang di atasnya. Luo Li telah mengalahkan orang itu dan, oleh karena itu, dapat naik ke peringkat surgawi. Di masa depan, jika ada situasi yang sama, biarkan aku yang menanganinya. Mu Chen memegang tangan Luo Li dan berkata, membuat ekspresi muram. Karena seseorang berani memangsa sudutnya, dia pasti akan menyingkirkan mereka, tidak peduli berapa banyak yang datang. Luo Li dengan konyol meliriknya. Namun, tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak peduli apa, selama dia bisa bersamanya, hatinya akan gembira. Ayo kembali dulu. Melihat begitu banyak orang di sekitar, Mu Chen mengayunkan tangannya saat dia menarik Luo Li ke rumah mereka. Di antara mereka berdua, masih lebih baik untuk tidak memiliki bola lampu di sekitar. Kembali ke rumah mereka, Mu Chen menarik Luo Li saat mereka sampai di puncak gedung. Dia kemudian melihat ke danau yang jernih itu dan dengan malas duduk. Luo Li juga duduk di sampingnya saat aroma manis terbawa angin. Luo Li mengangkat kepalanya dan melihat pipi gagah Mu Chen. Dia ringan tersenyum dan meletakkan kepalanya di bahu Mu Chen. Bulu matanya yang ramping dan panjang sedikit berkedip dan perlahan tertutup. Merasakan bobot ramping yang datang dari bahunya, Mu Chen menggeser kepalanya dan melihat pipi halus seperti porselen itu dan sedikit linglung. Gerakan sederhana ini langsung melembutkan hatinya. Perasaan semacam ini mirip dengan dia yang menjadi ketergantungannya di dunia ini. Luo Li, akan ada hari di mana aku akan membuatmu merasa nyaman dan mampu melepaskan bebanmu. Tidak peduli apa yang Anda bawa, bahkan jika itu langit atau bumi, saya akan membantu Anda mengangkatnya. Dia berkata dengan nada ringan. Bulu mata gadis muda itu sedikit bergerak dan bibirnya yang kemerahan terangkat menjadi lekukan yang hangat. Dia memberi ringan sebagai pengakuan atas kata-katanya. Bab 210 Pelatihan Seni Spiritual Tingkat Dewa. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Mu Chen duduk di tempat tidur saat bulan sedingin es menembus jendela dan menyinarinya, membawa sedikit rasa dingin. Mu Chen menundukkan kepalanya dan menatap benih teratai spiritual yang bulat dan halus di telapak tangannya. Riak energi spiritual yang meluap dan murni terus-menerus dipancarkan darinya. Aroma dari benih juga memenuhi seluruh ruangan. Setelah melihat benih teratai spiritual untuk sesaat, dia menelannya. Ketika benih teratai spiritual telah memasuki mulutnya, itu berubah menjadi gelombang energi spiritual dan masuk ke tubuhnya. Meskipun energi spiritual ini kuat, itu ringan dan murni. Itu tidak menyebabkan ketidaknyamanan sedikit pun bagi Mu Chen. Dibandingkan dengan harta karun yang kejam itu, atributnya sama sekali berbeda. Gelombang energi spiritual berdesir di tubuh Mu Chen. Dia mengedarkan seni pagoda agung saat dia terus-menerus menyempurnakan energi spiritual ini. Bagaimanapun, energi spiritual yang disempurnakan ini diserap oleh rohnya, serta benih api. Produk akhirnya adalah energi spiritual hitam pekat yang juga terbakar dengan api hitam. Ketika gelombang energi spiritual itu diserap oleh Mu Chen, riak aneh sedang dipancarkan. Riak itu agak mistis. Setiap kali berfluktuasi, energi spiritual yang awalnya menyala perlahan-lahan menjadi tenang. Semacam kemantapan dan niat yang mendalam secara bertahap beriak. Kemantapan itu membuat Mu Chen merasa sangat riang. Rasanya seperti ada sesuatu yang tiba-tiba terbentuk saat mengambang di kehampaan atau seperti istana yang runtuh tiba-tiba mendapatkan pilar kokoh yang kokoh. Mengusir semua ketidakstabilannya. Mu Chen tak terkendali menghirup seteguk kabut putih dengan nyaman. Kilauan samar juga muncul dari wajahnya. Hanya dia saat ini pada saat ini, yang dapat dianggap sebagai tahap fusion surgawi yang asli. Sebelumnya, dia hanya bisa dianggap baru saja berhasil masuk ke pintu tahap penggabungan surgawi dan bahkan belum sepenuhnya mengendalikan suatu fase. Namun, mengandalkan efek ajaib dari benih teratai spiritual,
Mu Chen mampu memoles ke tingkat itu dalam sekejap. Pondasi semacam ini yang dia miliki jauh melampaui tahap fusion surgawi biasa. Ini memang layak menjadi harta langka yang bahkan jika seseorang memiliki 200.000 poin nilai spiritual untuk dibeli dari aula nilai spiritual, bahkan mungkin tidak ada satupun dari mereka untuk dijual. Mu Chen memuji. Mungkin efek dari benih teratai spiritual mungkin tidak sebanding dengan harta lainnya, namun, efeknya untuk memperkuat fondasi adalah yang paling realistis. Hanya dengan dasar yang kuat seseorang dapat memiliki kemungkinan untuk lari ke tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasi. Setelah menyerap benih teratai spiritual itu, dan memperkuat kultivasinya, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan mengepalkan tinjunya, sebuah gulungan berwarna hitam muncul di tangannya. Gulungan berwarna hitam itu terus-menerus memancarkan kilau hitam. Kilau ini membentuk ilusi 4 binatang purba di sekitar gulungan itu. Mereka berempat meraung, seolah-olah auman mereka telah menembus ruang dan waktu, datang dari zaman kuno. Gulungan itu adalah kitab suci konstelasi 4 dewa yang diperoleh Mu Chen dari aula seni spiritual sebelumnya. Karena dia berada di pengasingan sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Tapi sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kitab suci konstelasi 4 dewa ini agak aneh. Jika bukan karena kertas hitam yang memanggilnya, pasti tidak mungkin bagi Mu Chen untuk mendapatkannya. Ini telah membuktikan betapa luar biasanya item ini. Tingkat seni spiritual ini tidak jelas, tetapi, setidaknya, itu lebih kuat dari seni spiritual tingkat dewa semu. Seiring berjalannya waktu, dari 2 bulan yang diberikan oleh Li Xuantong, hanya tersisa 10 hari. Mu Chen merasa bahwa Li Xuantong tidak bercanda dengannya. Jika dia tidak bisa membuat keputusan yang memuaskan untuk Li Xuantong, yang terakhir pasti akan mengabaikan segalanya dan memaksanya untuk meninggalkan Luoli. Dan situasi seperti itu bukanlah yang ingin dilihat Mu Chen. Oleh karena itu, untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, dia harus melakukan yang terbaik dalam meningkatkan jumlah kartu di bawah lengan bajunya. Ada banyak ahli seperti awan di langit di Akademi Spiritual Surga Utara ini. Pada peringkat surgawi, mereka semua adalah sosok yang tangguh yang pasti tidak boleh diremehkan. Setelah merenungkan ini, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke gulungan berwarna hitam di tangannya saat matanya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Setelah beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Kilau hitam samar melonjak keluar dari gulungan berwarna hitam. Setelah itu terjalin di sekitar telapak tangan Mu Chen. Pada saat yang sama, tubuh Mu Chen tersentak saat ia segera merasakan sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Ledakan, ketika sejumlah besar informasi itu masuk ke pikiran Mu Chen. Rasa sakit yang luar biasa datang dari pikirannya dan pada saat itu, dia kehilangan kesadarannya. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Mu Chen menyapu pandangannya yang heran ke sekeliling dan menyadari bahwa dia tampaknya berada di langit berbintang yang dalam, tidak dapat melihat langit atau bumi. Di depannya ada gulungan besar berwarna hitam yang perlahan terbuka. Kilau hitam melonjak saat kata-kata kuno-kuno melintas di matanya. Ada 4 roh di 4 arah. Mereka adalah Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird dan Black Tortoise. Keempat roh berkumpul, bahkan menekan langit dan bumi. Tidak ada perkenalan yang terlalu rumit, hanya deretan kata-kata sederhana itu. Namun, itu memiliki gelombang agung yang menyebabkan pernapasan Mu Chen menjadi lamban. Mengaum, tiba-tiba, raungan yang dalam bergema di langit berbintang. Mengarahkan garis pandangnya, dia melihat kilau muncul di 4 sisi langit berbintang. Samar-samar, mereka membentuk naga besar, harimau, burung, dan kura-kura. Pada saat ini, langit berbintang terus berubah. Mu Chen melihatnya, merasa mabuk. Bintang-bintang mulai berubah kabur. Pada akhirnya, itu berubah menjadi segel primordial yang sangat samar. Segel primordial itu tercermin di mata Mu Chen saat dia dengan kuat mengingatnya di benaknya. Segel yang dibentuk oleh bintang-bintang secara bertahap menyebar setelah waktu yang lama dan Mu Chen terbangun. Langit berbintang berangsur-angsur menghilang dan Mu Chen membuka matanya. Dalam matanya terengah-engah kejutan, serta keheranan. Dari segel primordial itu, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang menjulang tinggi. Ini adalah seni spiritual tingkat dewa. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam saat ekspresinya menjadi tenang. Kedua tangannya telah bersatu dan terbentuk menjadi segel primordial dan aneh. Segelnya berubah. Meskipun sedikit asing dan lamban,
tetapi perubahan segel juga membawa sedikit aura kuno dan tak terbatas. Itu menghasut aura spiritual di langit dan bumi sekitarnya menjadi sedikit mendidih. Segel Mu Chen berubah total 99 kali dan ketika segel terakhir terbentuk, dahinya sudah dipenuhi butiran keringat. Di dalam tubuhnya, sejumlah besar energi spiritual juga telah dikonsumsi. Ketika dia membuat 99 perubahan, energi spiritual di dalam ruangan tiba-tiba berubah menjadi kekerasan. Di antara telapak tangannya ada kilau naik yang muncul seperti matahari yang cerah. Di dalamnya, ada auman harimau yang samar-samar terkandung. Riak menakutkan menyebar. Mu Chen melirik kilau cerah seperti matahari yang berkumpul di telapak tangannya. Dengan satu gerakan, dia keluar dari ruangan dan muncul di danau raksasa di area mahasiswa baru. Mendorong tangannya keluar, gonggongan seperti guntur datang dari tenggorokannya. Kitab Konstelasi Empat Dewa, segel surgawi macan putih. ROOOAR. Raungan harimau yang mengguncang dunia bergema. Energi spiritual sekitarnya di langit dan bumi berkumpul ke arahnya. Kilau putih di telapak tangan Mu Chen meluas dan pada akhirnya, matahari yang terik melonjak keluar dan terbentuk menjadi harimau putih berkilauan besar dengan ukuran sekitar 100 kaki. Harimau putih itu mengeluarkan raungan saat terbang keluar dan dengan ganas menembak ke danau. BOOOOM. Danau besar dengan radius beberapa ribu kaki tiba-tiba bergetar. Gelombang besar bergulung dan dengan ganas menghantam pantai di sekitarnya, menyebabkan suara dentuman berlama-lama di telinga seseorang. Mu Chen menatap kawah besar itu saat danau berangsur-angsur menjadi tenang. Menurunkan kepalanya ke kedua tangannya, alis Mu Chen terjalin erat. Meskipun kekuatan serangan itu tidak lemah, Mu Chen bisa merasakan bahwa dia belum melepaskan kekuatan sejati dari kitab suci konstelasi Empat Dewa. Ketika dia mengeksekusinya, dia bisa merasakan ada sesuatu yang penting yang dia kurangi. Mu Chen tenggelam dalam pemikirannya. Hanya apa yang dia kurang? Dia berdiri di atas danau dan mengangkat kepalanya, melihat malam yang sulit. Belayan angin menerbangkan pakaiannya saat dia tenggelam dalam kontemplasi dan keraguan. Dia mengingat pembentukan harimau putih sebelumnya. Energi spiritual itu keras, tetapi tidak memiliki keagungan. Itu hanyalah bentuk harimau putih biasa, tidak memiliki keagungan harimau putih asli. Memiliki bentuk, tetapi tidak memiliki jiwa. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya dari segel harimau putih tidak dapat dilepaskan. Mata Mu Chen tiba-tiba menyala tetapi sangat cepat, dia menjadi tidak berdaya lagi. Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird dan Black Tortoise terkenal sebagai roh dari empat penjuru. Mereka juga eksistensi superior di antara binatang surgawi, berdiri di puncak. Hanya beberapa binatang superior yang bisa dibandingkan dengan mereka. Ingin mempelajari dewa seperti itu tidak mungkin bagi Mu Chen saat ini. Mu Chen melemparkan sisi mulutnya ke bawah dengan sedih. Seni spiritual tingkat dewa memang luar biasa. Bahkan jika orang lain mendapatkannya, mencoba untuk berhasil dalam pelatihan itu tidak sesederhana itu. Dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Mu Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan menderita penderitaan seperti itu ketika dia baru saja mulai berlatih di dalamnya. Saat ini, dia hanya bisa meraba-raba perlahan untuk saat ini. Namun, ketika Mu Chen berencana untuk menyerah untuk saat ini, pikirannya tiba-tiba bergerak. Saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan pada kitab suci konstelasi Empat Dewa. Namun, dia bertanya-tanya apakah kertas hitam misterius itu bisa memberinya bantuan. Karena kertas hitam itu bisa menarik kitab suci konstelasi Empat Dewa, pasti ada hubungan di antara keduanya. Tatapan Mu Chen samar-samar berkedip dan pikirannya segera masuk ke aura rahasia-nya. Tatapannya tertuju pada kertas hitam misterius itu. Kertas itu tidak bereaksi, bahkan tidak ada cahaya sedikit pun yang dipancarkan darinya. Itu tampak normal dan biasa, seperti benda biasa. Mu Chen menatap kertas hitam misterius itu dan merenung sejenak. Pikirannya bergerak dan melihat roh yang duduk di atas roda energi spiritual berdiri dan muncul di depan kertas hitam itu. Rohnya berdiri kokoh saat kedua tangannya tiba-tiba menyatu. Segel primordial dan samar berubah dengan gemetar. Segel ini persis sama dengan apa yang telah dieksekusi Mu Chen sebelumnya. Saat segel berubah, tidak ada aktivitas apapun dari kertas hitam misterius itu. Ini telah membuat pikiran Mu Chen tenggelam. Ketika yang terakhir dari 99 segel mengeras, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kecewa. Namun, ketika desahan Mu Chen telah berakhir,
dengungan misterius bergetar dan tiba-tiba menyebar di auraseanya. Roh Mu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan, di matanya, ekstasi yang padat melonjak keluar. Di hadapannya, secarik kertas hitam misterius yang tidak memiliki gerakan itu akhirnya, pada saat ini, memancarkan kilau hitam samar. Suara mendengung bergema di auraseanya. Akhirnya ada reaksi dari kertas hitam itu.